Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara sore hari ini. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Auditor Ngabuburit yang biasa kami selenggarakan dalam bulan Ramadan. Auditor Ngabuburit sore hari ini akan membahas topik mengenai how to manage team and boss dan juga effective communication make your value more impactful dengan pemateri Bapak Rosyan Anwar. Beliau adalah Audit Manager PT Bank Mandiri Persero Tbk dan Ibu Fania Santoso selaku Head of Internal Audit PT Aksa Financial Indonesia dan akan dipandu oleh Bapak Imade Suandi Putra sebagai moderator. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara diskusi sore hari ini, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Presiden IAI Indonesia. Kepada Ibu Angela Indirawati Simatupang, saya persilahkan. Terima kasih, selamat sore semua. Di hari ke-15 puasa, kita senang sekali bisa bersama-sama di sini untuk mendengarkan acara Auditor Ngabuburit yang diisi oleh young leaders kita di Indonesia ini. Hari ini senang sekali nih Pak Rosyan Anwar dan Bu Fania Santoso, makasih banyak sudah mau sharing bersama dengan rekan-rekan kita semua seprofesi untuk sama-sama maju. Dan saya pikir hari ini gitu ya, topik hari ini sebagai pembuka dari acara Auditor Ngabuburit ini sangat penting. Mungkin kita suka lupa bahwa komunikasi itu very very important. Dan how to manage tim dan bos itu juga saya rasa penting banget. Bukan saja memanage tim, saya selalu bilang sama tim saya bahwa kamu harus bisa memanage saya juga. Karena kalau kita mau kohesif kerja gitu ya, memang harus semua saling memanage. Bawah pun harus bisa manage atasnya. Dan bagaimana kita berkomunikasi itu juga berpengaruh bagaimana kita bisa berimpact gitu. Jadi saya pikir pembahasan sore hari ini akan sangat-sangat menarik gitu ya. Dan kita perlu mengisi diri kita semua dan merefresh diri kita semua mengenai hal-hal ini di luar hal-hal yang teknis tentunya ya. Jadi tanpa berpanjang-panjang, saya pikir karena waktunya juga sangat berharga untuk kita bisa saling diskusi nanti dengan Pak Rosihan, Bu Fania, dan juga Blimade gitu ya. Jadi semoga sore ini akan menjadi sore yang penuh berkah untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Angela Indirawati Simatupang atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan langsung memulai diskusi sore hari ini. Kepada moderator diskusi ini, Bapak Imade Suandi Putra, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Bu Angela. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa di hari ke-15 ini. Betul kata Bu Angela, ini mengawali dari tradisi IAI Indonesia mengadakan ngabuburit auditor ya. Kita sore-sore sebelum berbuka kita berkumpul bersama membahas hal-hal yang mungkin ringan gitu ya, harusnya ringan ya, untuk sambil menunggu kita berbuka. Kemudian kebetulan di kesempatan ini gitu ya, kita kehadiran dua orang yang leader, kita menganggapnya sosok muda yang memiliki profesionalisme, kemudian memiliki integriti dan juga dipercaya dari segi keahliannya gitu ya, sehingga bisa menjadi pemimpin di usia yang masih relatif muda. Kemudian topik-topik yang kita coba angkat juga masih topik-topik yang relevan dan yang relevan terhadap generasi-generasi saat ini, generasi-generasi muda, dan tentunya tidak mengesampingkan gitu generasi-generasi seperti kita yang mungkin sudah harus keep up dengan pace anak muda yang ada saat ini. Mungkin Bu Angela juga menyampaikan tadi gitu bahwa anak muda mungkin challenge-nya di dunia kerja saat ini itu sangat besar. Bagaimana voice-nya bisa didengar oleh pimpinan, kemudian bagaimana dia bisa memanage ekspektasi baik pimpinan, kemudian timnya, bagaimana dia memanage ekspektasi kepada klien untuk mendeliver target-target dan juga produk-produk yang diperjanjikan kepada klien. Hal itu menjadi satu tema yang kita angkat pada hari ini. Sebelum kita masuk mungkin ke agenda utama terkait dengan pemaparan dari teman-teman
Di sini ada Pak Rosihan dan Bu Fania. Saya ingin menjelaskan terkait dengan Young Leader Ambassador, di mana kami menunjuk IEA Indonesia, menunjuk beberapa Young Leader yang kita lihat dari segi track record-nya, kemudian prestasi-prestasi di dunia profesional, kita anggap sebagai dapat berperan sebagai anchor, sebagai ujung tombak dari IEA untuk membangun komunitas audit internal. Sehingga audit internal tidak hanya relevan dulu dan sekarang, tapi juga nanti di masa yang akan datang, dan tetap menjadi salah satu pilihan karir utama gitu anak-anak muda yang ada saat ini. Ini juga kami bekerja sama dengan komite yang membidangi terkait dengan edukasi dan akademik yang ada di IEA Indonesia. Jadi nantinya yang leader ini akan menjadi cikal bakal membangun komunitas leader-leader muda, kemudian bagaimana mendevelop mentorship, dan kita meng-grooming leader-leader baru, bahkan tidak hanya dari profesional muda, tapi mulai dari saat mereka berkuliah nanti. Saya tidak berpanjang-panjang kepada Ibu sekalian. Sesi ini kita ground rules-nya nanti dari pemapar akan memaparkan masing-masing 30 menit. Bu Fania pertama akan memaparkan 30 menit, kemudian Pak Rosihan akan memaparkan 30 menit, kemudian along the presentation, apabila Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, ada isu yang ingin di-raise, bisa diketik di chat box. Kemudian setelah sesi presentasi, nanti kita akan go through dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Atau kalau kita memang masih ada kesempatan, nanti Bapak dan Ibu bisa langsung raise hand untuk bisa open mic, kita bisa ngobrol dan Bapak dan Ibu bisa menanyakan pertanyaan atau berdiskusi langsung dengan pembicara kita. Yang pertama, pembicara kita pertama adalah Ibu Fania Santoso. Beliau memiliki pengalaman audit more than 12 years di bidang audit, mengawali karirnya pertama kali di Big Four di PwC Indonesia selama lebih dari 6 tahun. Kemudian saat ini beliau di AXA Financial sebagai Head of Internal Audit. Kemudian Ibu Fania meraih gelar sarjana sistem informasi dari Binus University dan lulus pada tahun 2011 dengan summa cum laude. Kemudian dengan pekerjaan sebagai Kepala Audit Internal, saat ini ia pun bersertified Qualified Chief Risk Officer. Kemudian pembicara yang berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Rosihan Anwar, CIA. Beliau adalah VP Internal Audit di PT Bank Mandiri Persero. Pengalaman beliau 15 tahun di bidang audit, mengawali karir sebagai auditor di Deloitte Touche Tohmatsu Indonesia selama kurang lebih 4 tahun, kemudian beralih ke Bank Mandiri sejak 11 tahun yang lalu. Kemudian pendidikan beliau dari sarjana akuntansi dari Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Master of Business Innovation di Monash University, dan juga memiliki sertifikasi Certified Internal Auditors. Mungkin saya langsung mengundang pembicara kita yang pertama, Mbak Fania. Monggo di on mic-nya, Mbak. Oke. Selamat sore, Bli. Selamat sore. All set ya presentation langsung dari tim, mungkin nanti bisa kita present. Nanti Mbak Fania, I'll give you 30 minutes, kemudian dilanjutkan oleh Pak Rosihan nanti untuk menjelaskan. Kalau Mbak Fania nanti berbicara kurang lebih mengenai itu ya, Bu ya. Bagaimana komunikasi kita bisa membungkus value kita sehingga dapat diterima oleh semua stakeholder. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan ke Mbak Fania. Baik, terima kasih banyak Bli Made. Salam sejahtera, selamat sore. Mungkin saya ucapkan dulu kepada Ibu Angela Simatupang as Presiden IAIA Indonesia, kemudian Bli Made juga sebagai moderator, kemudian rekan-rekan dari IAIA, kemudian rekan-rekan IAIA profesional dimanapun Anda berada. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan dan juga kepercayaannya kepada saya untuk membawakan materi terkait dengan effective communication. Kemudian dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan membahas beberapa poin terkait dengan effective communication, form of communications, active listening, interviewing, and also negotiation skill. Mungkin saya minta tolong bantuannya untuk Pak Witoyo untuk share. Ya, oke.
Baik, saya mulai. Terkait dengan effective communication, make your value more impactful. Saya akan coba bawakan mungkin little bit about teori, nanti saya akan coba sampaikan juga share-share dan juga tips-tips. Nanti di kemudian setelah selesai presentasi, mungkin bisa juga kita berdiskusi bareng-bareng ya Bapak Ibu, rekan-rekan internal audit profesional sekalian. Baik, next. Ya, bisa next lagi Pak. Oke, mungkin pertama-tama terkait dengan effective communication. Apa sih itu yang dimaksud dengan effective communication? Jadi ini aku juga refer ke beberapa artikel dan juga beberapa training course yang bisa kita refer tuh ya terkait dengan effective communications. Jadi itu terkait dengan proses exchanges idea, kemudian pemikiran, opini, knowledge, dan juga data, sehingga nanti apa yang kita sampaikan, message-nya itu di-receive dan juga dimengerti oleh pihak-pihak yang lawan bicaranya kita dengan clarity ya dan sesuai dengan purpose atau objektif dari pembicaraan yang kita lakukan. Nah, kalau dari sisi communication yang efektif itu nanti akan berakibat dari sender dan juga receiver-nya itu akan feel satisfied karena mereka mengerti dan mendecoding pesan-pesan yang disampaikan antara si sender dan receiver itu akan berlangsung dengan baik dan bisa dimengerti satu sama lain. Nah, kemudian dari sisi communication tersebut, bagaimana caranya supaya efektif, itu harus clear, correct, complete, concise, dan compassionate. Ini mungkin saya akan coba lainkan ya dengan IPPF standar terkait dengan communication. Boleh ke next slide, Pak. Oke, saya coba refer ke dua standar terkait dengan communication. Jadi ada terkait dengan standar 2410 terkait dengan kriteria dari communication, di mana communication itu mesti menginclude secara jelas ya engagement dari objektif dari engagement-nya itu seperti apa, kemudian nanti scope-scope apa yang akan dilakukan atau di go through di dalam engagement tersebut, serta nanti result-nya seperti apa. Next-nya, kita juga ada standar di 2420 terkait dengan quality of communication. Jadi di sini ada kriteria communication itu harus akurat, objektif, clear, concise, konstruktif, complete, dan juga timely. Ini mungkin kalau kita recall juga ke yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, ini align ya bagaimana ekspektasi dari effective communication tersebut. Gitu. Baik. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, Pak Pitoyo. Oke, nah ini mungkin sedikit pitfall dari communication. Jadi kira-kira apa sih batu sandungan dari communication itu sendiri? Jadi mungkin examples dari communication pitfalls itu seperti apa ya Bapak Ibu? Ini bisa jadi terkait dengan si sender dan si receiver mungkin mereka tidak bisa menangkap atau misalnya mengirimkan informasi dengan benar, dengan clear. Nah, ini mengakibatkan asumsi-asumsi yang misalnya si sender berpikir, oh aku menginformasikan seperti ini, seharusnya si another party mengerti dengan apa yang saya sudah sampaikan. Dan asumsi-asumsi seperti ini yang mungkin akan menjadi pitfall juga ke depannya, karena kita juga tidak bisa assume pihak sana langsung begitu saja mengerti dengan benar apa yang kita sampaikan in terms of message yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi ini mungkin ada beberapa tips terkait dengan bagaimana kita bisa improve communication skill, Bapak Ibu. Jadi mungkin yang pertama ada di consider your audience. Jadi kita juga perlu tahu kita dengan siapa kita berbicara. Jadi kira-kira nanti kita akan berhadapan atau berdiskusi dengan siapa, kita perlu tahu dan kita perlu melakukan persiapan. Nanti kalau misalnya kita berhadapan dengan mungkin pihak chief level atau misalnya mungkin audit committee members atau mungkin ini dengan another auditee atau misalnya pun team member, kita harus tahu kira-kira nanti audiens kita itu siapa. Kemudian kita perlu practice active listening ya. Jadi untuk active listening ini kita perlu understand, genuinely mendengarkan kira-kira kalau misalnya kita melakukan interview atau misalnya kita melakukan komunikasi dan diskusi, kira-kira
concern utama atau misalnya hal yang ingin diketahui atau hal yang ingin benar-benar di-highlight dan dibicarakan oleh lawan bicara kita itu seperti apa. Jadi ini nanti aku akan ada spesifik materi yang akan kita sampaikan terkait dengan active listening ini gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita berpikir, oke, saya coba mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh lawan bicara kita, kemudian aku lebih ke siap-siap nanti mau ngebalas atau mereply-nya seperti apa. Nah, ini mungkin bukan salah satu act of active listening ya, di mana kita sebenarnya lebih baik melakukan active listening supaya kita tahu concern utama dari lawan bicara kita, sehingga kita nanti juga bisa lebih tahu dan berstrategi gimana cara kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita tersebut. Kemudian ketiga, make your message as clear as possible. Jadi kita coba sampaikan pesan yang kita mau sampaikan dengan clarity ya. Mungkin dari awal kita udah kasih tahu objektifnya kita mau diskusi atau berkomunikasi itu seperti apa. Kemudian ada baiknya juga kalau misalnya kita nge-recheck nih lawan bicara kita tuh sebenarnya understand atau enggak sih dengan apa yang kita sampaikan. Kita bisa loh misalnya kayak bertanya, Bapak Ibu apakah ada yang masih tidak dimengerti atau masih kurang jelas, mungkin nanti saya bisa rephrase kembali dan menyampaikan kembali supaya kita sama-sama clear di situasi seperti ini gitu. Nah, mungkin kalau yang keempat ini terkait dengan use right medium or platform, aku mau menyinggung juga terkait dengan di situasi sekarang. Mungkin kalau dulu kita lebih banyak face to face meeting ya, tapi sekarang ini mungkin kayak saat ini juga kita memiliki another media atau tools untuk kita berdiskusi melalui misalnya mungkin media Zoom atau media Teams dan media digital lainnya. Jadi sepertinya kita perlu cross-check lagi tujuan dari komunikasi kita seperti apa, kira-kira kalau misalnya ini akan jadi komunikasi yang nanti akan berat atau diskusinya akan jadi berat, mungkin dari saya sendiri saya lebih prefer untuk menyampaikannya secara langsung gitu dibandingkan dengan melalui digital seperti ini gitu, karena kita bisa langsung mengetahui juga kan dari sisi audiensnya kira-kira mengerti atau tidak, atau misalnya kita bisa ada interaksi gitu ya, misalnya nih mungkin saat ini saya ngomongnya terlalu cepat atau ngomongnya kurang jelas, nah itu kan bisa disampaikan juga. Kurang lebih mungkin seperti itu untuk pitfall of communications dan how to improve your communication skill. Oke, lanjut ke forms of communications atau ada 3 komponen dari communications yang mungkin mau saya bahas di sini. Jadi itu ada verbal message, paraverbal message, dan non-verbal message. Jadi untuk verbal message di sini itu lebih ke kata-kata yang kita pilih. Jadi mungkin kalau misalnya mungkin aku presentasi, aku ada teksnya, nah itu verbal message yang aku siapin untuk disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya kita ada paraverbal message, itu lebih ke bagaimana kita melakukan atau menyampaikan words atau kata-kata tersebut, apakah dari intonasinya, apakah cepat atau tidaknya, terus jelas atau tidaknya, jadi lebih ke sana paraverbal message. Kemudian yang terakhir ada non-verbal message, jadi itu body language ya, jadi bagaimana kita bersikap gitu, dan bagaimana kita mungkin ngelihat dari sisi tatapan matanya atau mungkin gerakan tubuhnya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dari 3 komponen ini itu sebenarnya digunakan untuk kombinasi ketiganya itu digunakan untuk memberikan clear atau mengirimkan clear atau message yang ringkas yang diharapkan nanti bisa dimengerti dan secara clear ibaratnya di-understand ya oleh lawan bicara kita. Ini kayaknya sejalan juga dengan apa yang tadi udah disampaikan terkait dengan effective communication ya. Jadi ini mengetahui ini juga penting bagi kita. Baik, selanjutnya ini mungkin aku mau minta tolong untuk polling sebentar Pak ya. Jadi menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana yang paling impactful, komponen mana yang paling impactful dari ketiga tersebut?
yang akan lebih impact dari komunikasi atau informasi yang kita coba sampaikan ya. Kira-kira yang mana nih yang paling berpengaruh? Wah, udah lumayan banyak juga ya. Tebakannya ini kayaknya paling banyak verbal nih ya Bapak Ibu ya. Berarti apa yang diucapkan atau disampaikan ya, teks yang dipersiapkan juga. Oke, mungkin kita bisa end poll ya Pak Pitoyo. Kayak paling banyak nih verbal nih yang menang nih Pak. Oke, baik. Bapak Ibu ini mungkin bisa di-share result-nya ya Pak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita refer ke studi yang dilakukan oleh Dr. Albert Mehrabian gitu ya. Jadi ini beliau ini cukup terkenal dengan teorinya terkait dengan si 3 komponen tadi dari komunikasi. Jadi ada terkait yang body language atau non-verbal. Jadi tadi jawabannya mungkin non-verbal ya Bapak Ibu, lebih ke body language-nya kita gitu. Nah, itu sekitar 55%. Kemudian voice, tone, speed, atau intonasi gitu ya, itu sekitar 38%. Dan spoken words atau verbal nih ya, verbal itu di 7% gitu. Jadi kalau tadi kan mungkin menilik ke polling lebih banyak di spoken words ya, jadi jawabannya di body language Bapak Ibu. Jadi kalau aku mencoba untuk menghubungkan dengan informasi yang tadi udah aku sampaikan, kenapa aku merasa kalau misalnya lagi ada diskusi yang mungkin akan lumayan berat atau lead to difficult situations dari sisi kita, aku mungkin lebih akan memilih untuk hadir in presence, karena dengan hadir in presence aku bisa menunjukkan body language itu juga dengan lebih lebih kelihatan juga dibanding dengan misalnya kita teleponan terus atau misalnya melalui media digital dengan bergantung pada voice tone dan juga spoken words gitu. Kalaupun kita terpaksa kita harus melakukan ini secara virtual, itu diharapkan bisa open kamera juga at least supaya kita bisa ngelihat engagement-nya seperti apa. Kemudian kita bisa at least melihat raut mukanya gitu ya. Dan kalau misalnya memang nggak kelihatan semua body language-nya, at least kita bisa lihat dari yang ada di kamera gitu. Kurang lebih seperti itu dari saya dan tipsnya, Bapak Ibu. Kita bisa next. Nah, selanjutnya ini mungkin terkait dengan active listening ya Bapak Ibu ya. Kita bisa next. Okay. Active listening itu adalah key communication skill gitu ya, yang involves kita mengabsorb informasi yang orang lain sudah share ke kita, dan kita coba untuk reflect back. Reflect back itu means kayak kita menginformasikan ke lawan bicara kita bahwa kita mengerti loh, kita genuinely mendengarkan apa yang disampaikan ke kita gitu. Jadi ini juga important ya, active listening yang tadi mungkin sebelumnya udah sempat disampaikan juga di awal bahwa ini benar-benar key karena kita bisa tahu sebenarnya concern utamanya orang yang berhadapan dengan kita dan berbicara dengan kita tuh seperti apa gitu. Nah, kalau kita sudah mencoba untuk practice active listening, nah biasanya akan ada 2 hal baik nih yang akan tercipta lah gitu ya istilahnya. Jadi kita bisa retain information yang important, bisa jadi ini dengan active listening tadinya orang yang lawan bicara kita bisa jadi tadinya nggak mau cerita nih terkait dengan specific things ini, tapi dengan kita menunjukkan kita listening to you gitu ya, we want to know your concern, kemudian kita benar-benar ada untuk dia, hadir dan presence, itu akan membuild relationship-nya juga dengan lawan bicara kita, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang lebih. Kemudian kita juga menunjukkan bahwa kita mengappreciate, kita benar-benar mendengarkan, dan kita bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar understand loh apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita gitu. Baik. Kemudian ini beberapa listening skills ya, 6 listening skill terkait dengan active listening. Jadi yang mungkin akan baik untuk kita praktekkan juga nih Bapak Ibu untuk listening skill ini. Jadi yang pertama itu sudah pasti ya, pay attention.
Jadi kita benar-benar pay attention dari apa yang dibicarakan, kemudian kita benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan gitu ya. Kemudian di nomor 2 kita ada withhold judgment. Ini lebih ke misalnya kita lagi ada diskusi, lagi ada walkthrough atau understanding. Nah, kemudian dari pembicaraan tersebut sebenarnya kita udah sense kayaknya ini akan jadi potential finding nih gitu. Nah, tapi lebih baik kita dengarkan dulu the whole story atau misalnya the whole proses yang disampaikan oleh lawan bicara kita atau auditi kita gitu. Jangan langsung kita bilang, oh iya Pak, wah ini kayaknya bakal jadi finding nih. Takutnya nanti akan nggak jadi efektif lagi nih diskusinya karena di pihak sana bisa jadi akan lebih defensif gitu. Nah, nanti kita jadi nggak akan dapat deh keuntungan dari active listening, which is yang tadi sudah disampaikan bahwa kita harusnya bisa gather more information nih dari lawan bicara kita. Kemudian yang ketiga mungkin reflect. Reflect itu rephrase ya, istilahnya kita coba menunjukkan juga kalau misalnya kita benar nggak ya nih mengerti apa yang disampaikan. Bisa jadi mungkin kata-katanya nggak sama persis, tapi kita bisa merefresh dengan our own words sehingga jadi sentence yang kita bisa menunjukkan oke, aku ngerti kan ya, aku bener kan ya understand apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu gitu. Tuh. Kemudian di 4 clarify, kita juga boleh loh untuk mengclarify apakah yang kita understand itu benar atau enggak gitu ya. Kita bisa menanyakan ke lawan bicara kita. Kemudian untuk di summarize mungkin itu penting juga ya nanti di akhir pembicaraan atau ya at least misalnya di beberapa topik tertentu kita coba untuk cross check sebenarnya ini gunanya tuh untuk mengavoid misunderstanding aja sih. Jadi kayak kita menginformasikan oke, ini yang udah kita diskusikan, ini yang udah kita dapat lalu kemudian kita summarize lagi gitu. Yang terakhir ini share gitu ya. Jadi share di sini sebenarnya kalau dari sisinya auditi kita atau misalnya dari sisi lawan bicara kita, bisa jadi mereka juga benar-benar tahu sih apa yang mereka lakukan day to day-nya gitu, proses yang mereka lakukan day to day-nya. Tapi mereka belum tentu tahu sih terkait dengan apa yang dilakukan oleh kita nih teman-teman di internal audit gitu. Jadi boleh juga gitu ya kita biar sama-sama gitu ya kita bisa menyampaikan oke, di sini aku internal audit nanti misalnya roles-nya untuk seperti apa, tujuan kita berdiskusi atau misalnya walkthrough ini seperti apa, jadi kita being clear juga nih sama mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin bisa next, hopefully aku juga nggak kecepatan ya. Baik, kemudian terkait dengan interviewing. Oke, ini menarik nih. Ini aku sedikit merefer ke Sawyer's Internal Auditing Fourth Edition ya. Jadi ini dikatakan bahwa mungkin nggak ada deh skill yang lebih important dari internal auditor yang lebih important selain yang interviewing gitu ya. Karena kalau misalnya kita bisa melakukan good interview gitu pakai teknik yang membuat nyaman seseorang untuk menginformasikan informasi yang kita nanti minta itu akan jadi lebih baik sih cooperativeness gitu ya during auditnya itu sendiri. Jadi kita juga enak nih sebagai mungkin istilah sekarangnya bisnis partner ya Bapak Ibu, bisnis partner dari audit kita gitu. Nanti ini akan impact ke more successful audit project, meaningful result dari audit project kita, dan tentunya lebih bring value ya gitu. Nah ini di sini tulisan juga we are not born with good interviewing ability, but we can develop it. Jadi kita mungkin pas waktu awal kita juga nggak tahu sebenarnya gimana sih cara interview yang benar, tips and triknya seperti apa. Tapi tenang teman-teman, itu bisa dipelajari. Jadi ini sih yang penting, kita mau kemampuan dan kemauan untuk mendevelop diri kita, terus-menerus belajar dan lebih berkembang lagi gitu. Baik, ke next. Ya, ini mungkin sedikit mancing ya. Kenapa sih kita perlu conduct interview gitu ya? Jadi purpose-nya dari atau tujuannya dari interview itu sendiri itu seperti apa? Jadi kita tuh biasa melakukan interview bisa ada bermacam-macam purpose dan ya bermacam-macam tujuan ya. Misalnya salah satunya kita mau
mengetahui atau dari sisi orientasi ya. Jadi kita mau mengetahui prosesnya yang berjalan seperti apa. Kemudian kita mau clarify things yang kita sudah coba understand dari misalnya hal-hal yang di-share, policy prosedur yang di-share gitu, itu seperti apa. Kita mau konfirmasi apa yang kita mengerti itu apakah sudah benar atau belum. Jadi ini ya, beberapa purpose dari interview tersebut. Nah, di kesempatan kali ini saya juga mau share sedikit terkait dengan interview tips. Di sini ada planning dan preparation. Nah, biasanya sebelum kita melakukan interview atau misalnya mengajak Bapak Ibu auditi untuk meeting, itu kita mulai harus planning. Kira-kira nanti kita perlu mengundang siapa saja ya, dengan tujuan dari interview kita tuh kita perlu orang-orang yang kita ajak bicara tuh siapa-siapa aja gitu. Mungkin dari sisi strategik level kita kayaknya harus mengundang sampai chief level ya, tapi kalau misalnya dari detil-detil hal-hal yang biasa dikerjakan oleh teman-teman di lapangan, di first line, kayaknya cukup nih sampai level manajernya saja, mungkin seperti itu. Dan kita tuh mungkin kalau dari sisi engage dan explain, kita lebih coba menyampaikan dulu, biasanya kalau di company saya, kita sampaikan dulu announcement letter, gitu ya, kita menyampaikan, oh Bapak Ibu kita mau ada audit, topiknya seperti ini, dan nanti kita akan rencananya melaksanakannya untuk periode kapan untuk membahas atau mendiskusikan terkait dengan QRIS apa saja. Jadi itu nanti kita coba buat clear, clarity juga ke auditinya gitu ya. Dan mungkin kita minta tolong apakah available untuk berdiskusi atau interview session ini gitu. Jadi kita coba engage. Kemudian untuk account ini kita coba listening juga apa yang disampaikan oleh auditi kita atau rekan bicara kita. Kemudian kita coba untuk understand juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka terkait dengan apa yang sedang kita coba understand dalam interview tersebut. Untuk closure lebih ke what's next sih. Biasanya aku akan menginformasikan, oke Bapak Ibu tadi udah selesai untuk ya, interviewnya kita terkait dengan topik ini. Terus setelah ini kita akan melakukan apa nih supaya mereka juga nggak bingung-bingung. Terus kalau misalnya kita udah melakukan ini dan so what gitu. Jadi kita perlu menyampaikan juga gitu. Dan yang terakhir itu mungkin terkait evaluation ini lebih ke kita coba menilik lagi sebenarnya yang kita udah bicarakan ini udah menyangkut atau istilahnya mencakup seluruh objektif yang kita mau mau lakukan kayak di awal interview tersebut gitu. Jadi hal-hal yang tadi udah kita persiapkan, mungkin kita udah ada buat catatan gitu ya, topik atau misalnya initial subtopik atau questions terkait dengan topik yang kita sedang mau bicarakan itu apakah semuanya sudah tercover gitu, kita bisa recheck lagi. Dan kalau sedikit tips dari saya, dari interview tersebut kita bisa sampaikan juga sebenarnya kan manusia mungkin nggak ada yang sempurna ya Bapak Ibu. Jadi saya biasanya akan menyampaikan kepada auditi saya, Bapak Ibu nanti kalau misalnya saya masih ada pertanyaan atau misalnya ada hal-hal yang saya perlu tanyakan lebih lanjut atau more clarity from Bapak Ibu, mohon bantuannya. Nanti mungkin akan ada next session nih Bapak Ibu gitu. Jadi mereka juga akan aware juga nih, dan nggak akan bilang, oh itu kan kemarin udah selesai interviewnya gitu ya, atau diskusinya gitu. Nah, mungkin itu caveat yang bisa disampaikan juga oleh Bapak Ibu. Oke, next-nya. Nah, ini structuring interview. Jadi mungkin ini akan sedikit berkaitan juga dengan slide sebelumnya. Jadi kita harus make clear roles di within our IA sendiri ya, dari tim internal auditnya sendiri. Nah, ini kita bisa sampaikan juga atau misalnya kita diskusikan dulu dengan tim. Kalau misalnya nanti rencananya mungkin lebih dari satu orang yang melakukan interview, kita bagi tugas gitu ya. Oh ya, si A yang note taker, kemudian si B yang interview. Jadi mereka sudah fokus dengan tugasnya masing-masing. Jadi kadang-kadang kalau misalnya interview sendiri itu mungkin kita akan coba berusaha memikirkan selanjutnya kita akan menanyakan apa, tapi kita juga harus men-take notes. Tapi kayaknya kalau kondisi sekarang udah lumayan mudah ya. Misalnya kayak sekarang aja nih kita
melakukan diskusi atau misalnya melakukan presentasi, itu bisa di-record juga gitu ya. Jadi kita bisa refer ke sana gitu. Nah, untuk yang poin nomor 2 ini introduce auditor role for the meeting. Ini kita juga perlu sampaikan sebenarnya auditor itu apa, karena kadang-kadang kan mungkin orang juga nggak tahu ya sebenarnya yang dilakukan seperti apa. Terus di luar sana mungkin ada persepsi-persepsi terkait dengan auditor kayaknya mau menakutkan nih, kayaknya cuman mencari kesalahan aja nih gitu. Nah, itu kita juga mesti luruskan juga sebenarnya objektifnya dari interview ini seperti apa gitu. Tujuan akhirnya pasti kan untuk improvement bersama ya Bapak Ibu gitu. Kemudian yang terakhir interview confirm at the end with note taker if everything was covered. Jadi ini lebih ke kita coba cross check lagi gitu ya, mungkin dengan rekan sesama tim yang note taker, apakah semua itemnya udah kita selesaikan atau belum gitu, atau masih ada poin yang mungkin kita perlu bicarakan. Nanti kita mesti lihat juga nih periode waktu yang kita minta ke auditi kita. Kalau misalnya masih kurang cukup ya kita berarti bisa set another next meeting based on agreement kedua pihak. Next-nya di why and what next. Jadi ini memang penting banget ya untuk layout objektif sehingga masing-masing dari pihak tuh tahu untuk interview ini sebenarnya tujuannya itu untuk apa gitu, karena ini udah pasti akan jadi pertanyaan masing-masing kan pihak yang diundang kira-kira itu seperti apa, yang nanti mau bicarakan seperti apa. Kalau tips dari saya mungkin pada saat mengundang itu kita bisa juga memberitahu sebenarnya nanti kita akan membicarakan apa, tujuannya untuk apa, atau misalnya sedikit sneak peek dengan hal-hal yang nanti akan kita tanyakan. Mungkin nggak into detail, it's okay, tapi bisa kasih tahu kira-kira nanti kita akan ngomongin apa ya gitu. Jadi di satu sisi auditnya juga tahu, oh nanti akan ditanyakan seperti ini, kurang lebih, dan mereka mungkin bisa mempersiapkan in advance gitu ya, oh ini mungkin materi tambahan yang atau misalnya dokumen yang perlu disampaikan atau di share untuk observation-nya auditor. Gitu. Kemudian seperti biasa conclude with agreement dan juga next step. Jadi oke, ini kita udah melakukan interview, hal-hal ini yang udah disampaikan Bapak Ibu, terima kasih. Kemudian what's next? Terkait dengan take notes itu ini mungkin sedikit tips juga ya. Jadi kita perlu tahu juga kira-kira seberapa banyak sih yang perlu didokumentasikan gitu. Jadi kalau kita make notes atau make minutes, kalau dari saya pribadi sih saya nggak akan menulis ulang apa yang udah disampaikan di materi gitu ya. Terutama kalau kita udah saling share materinya in advance. Jadi lebih ke kalau misalnya ada diskusi, ada pertanyaan atau ada mungkin something yang kita decide together after the discussions, itu yang aku akan take notes dan itu yang akan dijadikan minutes gitu. Ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan, share or not to share. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai auditor akan ada catatan sendiri gitu ya dengan poin-poin yang kita ingin take notes, tapi itu untuk diri kita sendiri, untuk catatan diri kita sendiri, dan kita mesti pisahkan dengan yang mana yang kita akan share ke lawan bicara kita atau ke auditi kita. Yang terakhir terkait dengan recording, mungkin tadi udah seperti disampaikan juga, bahwa kita nanti sebenarnya bisa record ya selain take notes, dan kita perlu ini important banget Bapak Ibu untuk meminta konsen kepada pihak-pihak yang nanti akan di record ya gitu. Jadi minta tolong dulu recordnya dinyalain dulu Bapak Ibu, kemudian kita sampaikan sampaikan pesan bahwa ini akan di-record, mohon konsennya Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti itu. Oke, mengingat waktu, aku rasa ini udah tinggal yang terakhir ya Bapak Ibu, please bear with me. Terkait dengan negotiation skill, jadi ini aku akan ada polling lagi nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, jadi internal audit itu perlu negosiasi nggak sih? Kita boleh negosiate nggak? Wah, so far kebanyakan yes ya. Boleh nih kita sebenarnya negosiasi. Boleh atau enggak Pak, Bapak Ibu? Baik, oke. So far yang masuk yes nih, banyak banget nih, 88%. Oke, kita bisa end poll-nya Pak Pitoyo. Terima kasih. Oke, jadi
Boleh next. Jadi ini mungkin aku mau coba recall dulu nih ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dalam similar situations. Biasanya tuh auditi mau negosiasi apa sih gitu. Mungkin ini salah tiganya gitu ya. Biasanya mereka mau kalau bisa rating findingnya jangan tinggi-tinggi gitu. Kalau bisa diturunin gitu. Dan kira-kira nanti pada saat waktu lagi bikin audit reportnya kan kita biasa share ya draftnya audit reportnya ke Bapak Ibu sekalian gitu. Nah nanti mereka mungkin pingin coba tone down jangan terlalu membahayakan posisinya si auditinya gitu. Jadi jangan pakai provocative language gitu. Jadi ini sih biasanya nih yang sering mau dinego gitu. Jadi sekarang balik lagi pertanyaannya, kita tuh perlu atau enggak sih gitu. Dan kalau misalnya kita pun mau untuk negosiasi dan bisa gitu, sebenarnya kapan nih waktu yang tepat untuk kita menegosiasikan itu gitu. Kalau dari saya sendiri sebenarnya as long as itu segala sesuatunya kita harus consider based on fact dulu ya, based on fact. Kemudian kita harus secara objektif dan independen juga nih. Kira-kira kalau misalnya kita mengiyakan itu nanti akan merubah message utama yang kita mau sampaikan ke key stakeholders kita nggak ya? Jadi itu kita perlu pikirkan juga tuh Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus maintain independence dan share information objectively, hasilnya seperti apa gitu. Tapi kita juga nggak boleh melupakan bahwa kita tuh sebenarnya merupakan bisnis partner dari auditi kita gitu. Jadi kita juga harus bisa menimbang-nimbang. Oke, kalau misalnya menurut kita ini nggak krusial gitu ya, mungkin kita bisa istilahnya ini sebagai exception, kita memberitahu kepada Bapak Ibu auditi bahwa sebenarnya ini sesuatu yang tetap bisa diimprove nih, tapi mungkin aku nggak perlu sampai ditaruh di audit report nih. Jadi negosiasi seperti ini sih yang perlu kita lakukan juga, tapi harus berdasarkan dengan objektivitas kita juga sebagai internal audit. Mungkin dari aku kayaknya itu ya terkait dengan negosiasi. Bapak Ibu semoga clear. Bisa next Pak Pitoyo kayaknya terakhir deh. Nah, ini sedikit quote saja ya dari Peter Drucker, ini cukup terkenal sih ya sebagai father of management. Jadi, the most important thing in communication is hearing what isn't said. Jadi, tadi mungkin dari sisi active listening ini komponennya benar-benar kelihatan ya gitu, bahwa kita tuh yang banyak itu porsinya malah bukan yang kita bicarakan atau yang secara verbal kita sampaikan gitu, tapi dari body language, dari para verbalnya juga gitu. Dari saya mungkin sekian, takutnya kemakan banyak nih waktunya Pak Rosihan. Cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke, makasih semoga banyak berfaedah. Thank you Bapak Nia. Iya, makasih banyak tadi beberapa sharingnya mengenai active listening, kemudian how non-verbal communication ternyata itu memegang peranan yang cukup besar gitu ya. Kemudian di poin mana kita bisa bernegosiasi dengan baik. I'm gonna get back to you Mbak Fania nanti setelah sesinya Pak Rosihan. Selanjutnya undang Pak Rosihan Anwar untuk memaparkan topik yang ini dari judulnya aja sudah sangat provokatif gitu ya, how to manage team and your boss gitu. Jadi nggak cuma tim, biasanya kita berpikir kita hanya manage tim nih, tapi bos juga kita kadang-kadang kita kelewatan buat manage. Dan di mana penjelasan detailsnya mungkin Pak Rosihan bisa menjelaskan. Waktu saya persilakan ke Pak Rosihan Pak, nanti kita akan diskusi lagi terkait dengan ini. Bapak dan Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ketik di chat ya, nanti bisa kita go through setelah sesi selesai. Baik, Bri Made dan rekan-rekan sekalian ya. Layar atau screen yang saya share harusnya udah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Sudah. Udah oke ya? Sudah, oke, Pak. Jadi untuk yang sore hari ini mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih nih. Saya lihat tadi terakhir ada sekitar 250 peserta yang join ya untuk ikutan dalam sesi sharing auditor ngabuburit. Dan topik sore ini yang ingin saya bawakan adalah terkait dengan how to manage team and bosses. Nah, kalau mungkin saya mulai dari perspektif standar internal audit ya di IPPF.
Memang sebenarnya cukup banyak artikel yang menyangkut terkait dengan managing ya. Nah, cuman saya akan ambil beberapa part aja terkait dengan managing IA activity di tahapan perencanaan misalnya gitu. Seorang head ataupun chief audit eksekutif mesti melakukan risk-based audit plan ya untuk menentukan prioritas mana aja sih topik-topik yang akan diperiksa dan mestinya itu juga align dengan tujuan dari organisasi. Nah, kalau dari sisi artikel 2060 sendiri, ada juga part di mana seorang kepala audit internal itu melakukan pelaporan secara periodik ya kepada senior manajemen terkait dengan tujuan, kemudian juga aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam rencana audit tahunan, tentunya in accordance with Code of Ethics and Standard. Nah, kalau dari sisi yang tadi saya sampaikan mungkin sifatnya lebih ke arah heavy ke atasan ya ataupun bos ya, baik kita atasan kita di manajemen internal audit maupun dengan board manajemen. Nah, kalau dari sisi artikel 2300 sendiri mungkin kapasitasnya kalau misalkan kita berada di posisi sebagai audit manager misalnya di middle management di internal audit, ada kewajiban juga untuk melakukan supervisi nih terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tim kita. Jadi memastikan bahwa penugasan-penugasan ini tuh disupervisi dengan proper. Tujuannya sih tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan tujuan audit ini tuh tercapai, kemudian kualitasnya juga bisa kita yakini dan tentunya anggota tim kita tuh bisa kita kembangkan kompetensinya. Nah, kenapa sih terkait dengan topik managing boss dan juga tim ini tuh penting gitu? Selaku mungkin saya posisinya saat ini memang ada di middle management ya di internal audit Bank Mandiri, tapi personel di internal audit itu merupakan salah satu faktor yang paling important ya dan juga menjadi enabler bagi organisasi internal audit untuk melakukan evaluasi dan juga dari pemeriksaan yang teman-teman anggota tim kami itu dilakukan, itulah yang akan mengkontribusi terhadap perbaikan secara keseluruhan terkait dengan aspek GRC di organisasi. Nah, sementara kalau dari perspektif senior manajemen dan juga mungkin board ya sebagai ultimate users dari internal auditor, tentunya mereka concern dari Bapak Ibu di top level manajemen sudah seharusnya dipertimbangkan ataupun dikonsider dalam penugasan audit yang sedang kita susun. Jadi saya pikir sih itu dua hal yang menyebabkan topik managing boss dan juga tim ini menjadi satu hal yang sangat-sangat penting ya untuk kita pahami. Nah, konteksnya ketika dalam mengelola ataupun memanage anggota tim. Ini saya rangkum dari artikel Bapak Ibu ya. Jadi kalau terkait dengan konteks tim sendiri, apa sih yang mungkin menjadi tantangan bagi seorang leader ataupun manajer? Yang pertama mungkin kita memang tidak bisa memilih ya anggota tim kita itu tuh semuanya pintar-pintar semua gitu ya. Karena mungkin kita apakah direkrut sebagai pimpinan yang baru bergabung di satu perusahaan, atau kemudian kita promosi, tentunya anggota tim yang kita pilih cukup beragam kompetensi dan juga pemahamannya. Nah, seringkali bagi atasan ataupun manajer-manajer ataupun pimpinan internal audit yang baru, kompetensi dan juga pengetahuan dari anggota timnya ini tuh terbatas. Kalau misalkan di tempat saya tuh saat ini cukup banyak, sekitar mungkin lebih dari 60% tuh auditornya adalah dari ODP ataupun mungkin baru lulus kuliah, masa pengalaman kerja mungkin kurang dari 3 tahun, nah itu ditempatkan sebagai internal auditor. Nah, ini akan menjadi challenge tersendiri nih karena mungkin teman-teman yang mungkin baru join gitu ya harus berhadapan dengan klien-klien yang mungkin pengetahuannya itu sudah melebihi ya, sudah lebih lama dibandingkan anggota tim kita. Nah, kemudian mungkin juga challenge bagi atasan ataupun pimpinan internal audit yang baru ya, manajer internal audit yang baru, terutama ketika dia baru promosi misalnya ya. Kebiasaan pada saat dia menjadi anggota atau lead auditor, yang mungkin sangat memahami aspek-aspek detail terkait dengan pelaksanaan audit, ketika dituntut menjadi seorang pimpinan, dia kesulitan untuk men-shifting view-nya dari yang sifatnya itu day-to-day pelaksanaan audit menjadi aspek yang sifatnya itu strategis, melihat sesuatu itu dari sisi helikopter view. Ini juga pernah saya alami juga sih, tapi memang nanti secara perlahan ini masalah jam terbang aja dan masalah waktu. Nah, tapi tentunya kuncinya adalah kembali ke pilihan kita nih sebagai seorang leader, kita akan bersikap seperti apa. Nah, mungkin poin ketiga yang juga saya ingin share gitu ya, seringkali juga mungkin terkendala pada saat melakukan komunikasi. Tadi mungkin dari Mbak Fania sampaikan ya,
Tidak semua orang mungkin atau mungkin kita kadang-kadang tuh suka kesulitan memilih diksi yang tepat gitu ya. Mungkin dari atasan sudah share nih ke kita gitu. Misalkan kita bilang lah itu 100% gitu ya. Kita tangkap dengan segala keterbatasan mungkin dari sisi jam terbang kita mungkin yang juga mungkin belum terlalu lama sebagai pimpinan. Mungkin dari 100% yang di-share atasan masuk ke pikiran kita 80% terserap. Nah, begitu juga kita komunikasikan ke anggota tim kita, mungkin turun lagi menjadi 60%. Sehingga memang seringkali akan ada gap antara ekspektasi kita ketika kita sampaikan ke anggota tim itu mungkin yang mereka serap mungkin lebih kecil daripada yang kita harapkan. Nah, kalau dari sisi isu ataupun topik managing boss gitu ya, ini secara kemarin saya sudah sempat coba lakukan riset dan agak terbatas sebenarnya terkait dengan hasil studi terkait dengan challenge yang dihadapi ketika harus manage bos-bos kita. Nah, cuman saya coba brainstorm dengan beberapa rekan-rekan seprofesi ya. Jadi apa aja sih yang menjadi challenge ketika kita harus melakukan managing up, memanage bos kita. Nah, yang pertama mungkin adalah ketidakmampuan kita, atau mungkin kita agak sedikit banyak terhalang untuk mengungkapkan opini-opini kita, pemikiran-pemikiran kita. Mungkin karena sungkan mungkin ya, mungkin atasan kita sudah terlalu senior, atau mungkin atasan kita baru pindah atau dari unit kerja lain, dan kita belum mengenal yang bersangkutan, sehingga mungkin kita masih ada sesi untuk mengukur nih, kira-kira kalau saya ngomong kayak gini, bersikap kayak gini, nanti atasan saya akan tersinggung nggak ya? Nah, itu menyebabkan seringkali paling tidak dari pengalaman saya dan beberapa rekan-rekan saya, itu membuat kami agak sedikit kesulitan tuh untuk mengungkapkan apa sih sebenarnya yang kami pikirkan ataupun ide-ide yang ada di pikiran kami. Nah, yang kedua juga, ini saya rangkum juga dari beberapa artikel di internet ya. Seringkali mungkin arahan dari atasan, kita menangkapnya itu tuh tidak clear gitu. Atau mungkin arahannya sifatnya cukup umum. Nah, sementara kalau kita sebagai manajer atau middle management, kan memiliki responsibility untuk menerjemahkan arahan atasan menjadi sesuatu yang benar-benar konkret ya, yang bisa diterima dalam bentuk audit finding dan juga rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh klien kita. Nah, sehingga seringkali di posisi middle management itu menjadi satu obstacle tersendiri ketika merasa bahwa arahan dari atasan atau ekspektasi dari atasan itu kurang clear. Nah, yang ketiga mungkin ini juga saya diskusikan juga dengan rekan-rekan kerja saya di kantor ya. Jadi mungkin style kerja ataupun working style yang mungkin nggak match gitu ya antara atasan dengan kita. Mungkin sebagai contoh, atasan kita suka menghandle keseluruhan isu ya. Jadi proses negosiasi dilakukan sendiri oleh atasan kita tanpa melibatkan kita. Nah, sementara kita jika katakanlah juga memiliki style yang sama dengan atasan kita, tentunya akan jadi quote-unquote kontraproduktif. Atasan kita merasa ini kan jatah saya, ini kan area responsibility saya. Kenapa kok kamu ambil alih hal yang menurut saya itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang bisa menjadi satu challenge ketika kita sebagai middle management harus melakukan managing up ke atasan. Nah, saya lanjutkan ke satu solusi ataupun beberapa alternatif yang juga sekali lagi saya rangkum. Kalau kali ini saya rangkum dari artikel di IAE ya, Building Better Auditor. Jadi saya pikir kita sama-sama sepakat ya bahwa terkait dengan bagaimana seorang middle management ataupun seorang chief auditor eksekutif memanage anggota timnya, itu bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama terkait dengan technical skill development, dan yang kedua terkait dengan soft skill development. Nah, yang pertama mungkin dari sisi technical skill development itu sendiri ya, terkait dengan topik data analytics mungkin relevan juga di saat ini dengan berbagai kemajuan teknologi. Topik mengenai big data itu saya pikir juga rekan-rekan sekalian sudah cukup familiar ya. Nah, tapi apakah yang perlu kita tanyakan ya ke diri kita sendiri sebagai seorang leader atau manajer, apakah personal kita, internal audit member kita itu sudah memiliki skill set yang mumpuni nih untuk melakukan analisa terhadap data-data yang sifatnya itu jumlahnya masif. Jadi terkait dengan hal ini, misalkan kayak di tempat kami dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,
cukup banyak investment ya untuk improvement terkait dengan data analitik. Jadi teman-teman di Bank Mandiri juga dibekali dengan kompetensi basic terkait dengan data analitik, dan juga lanjutan misalkan di SQL dilengkapi dengan Tableau, sehingga data-data yang diolah itu juga bisa ditampilkan secara lebih menarik dan representatif. Nah, bicara terkait dengan emerging technologies, saya pikir sebagai internal auditor penting banget bagi kita untuk terus selalu mengupdate kapabilitas diri sehingga tetap relevan ya dengan perkembangan teknologi ataupun circumstances yang ada di luar kita. Nanti kalau saya nggak salah ingat di topik terpisah di auditor ngabuburit di seksi berikutnya, itu mungkin Bapak Ibu juga sangat familiar mungkin ya, atau pernah mendengar terkait dengan ChatGPT gitu. Nah, kita mungkin sebagai internal auditor juga bisa kayak mempertanyakan ya, ataupun kayak bisa melakukan riset, bagaimana sih kita bisa melakukan adopsi atau mengutilisasi perkembangan teknologi yang ada dalam mendukung fungsi kita sebagai seorang internal auditor yang ke depan bisa harus tetap stay relevan dengan teknologi ataupun kondisi yang ada. Nah, yang berikutnya terkait dengan edukasi, di artikel juga disebutkan ya dari source-nya dari IIA bahwa proses pendidikan itu tuh sebenarnya bisa ditempuh dengan beberapa cara sih. Mungkin bisa dilakukan dengan bagi Bapak Ibu yang mungkin available bisa ikut mungkin program studi lanjutan S2 misalnya, atau mungkin kalau yang terkait dengan profesi dari IIA sendiri juga sangat memberikan banyak resource ya, dan juga pelatihan serta sertifikasi baik yang sifatnya berbayar ataupun yang free gitu, dan saya pikir itu juga sangat membantu kita sebagai internal auditor, tidak hanya saja untuk mengembangkan pengetahuan kita, tapi juga bisa memperluas koneksi kita, sharing pengalaman dengan sesama rekan profesi internal auditor. Nah, selanjutnya terkait dengan soft skill development, tadi mungkin saya pikir untuk part communication sudah sangat komprehensif dibahas oleh Mbak Fania ya. Nah, mungkin untuk yang business acumen di artikel juga disampaikan bahwa penting banget bagi seorang auditor tuh untuk memiliki sense atau mungkin bahkan pengalaman gitu ya. Kalau minimal mungkin empati gitu ya. Berempati kepada klien-klien kita yang berada di unit bisnis gitu. Nah, disarankan juga mungkin di dalam artikel tersebut jika memang memungkinkan seorang internal auditor ini tuh kalau bisa mungkin memiliki pengalaman kerja dari unit bisnis di luar internal audit. Atau kalau memang tidak memungkinkan, ya mungkin bisa dilakukan program semacam magang ataupun attachment selama beberapa bulan, sehingga kita sebagai internal auditor atau anggota tim kita sebagai internal auditor tuh tidak hanya black and white, tapi juga dapat sense terkait dengan praktek bisnis yang ada di lapangan. Sehingga dalam melihat atau meriset satu isu dan juga memformulasikan satu roadmap serta rekomendasi itu bisa lebih mengena ya, dan dapat sense terkait dengan praktek bisnis di lapangan. Critical thinking saya pikir nanti memang berjalan seiringnya waktu, tapi sebenarnya cukup banyak training ataupun literatur yang bisa kita gunakan ya untuk mungkin dimanfaatkan atau di-share dalam mungkin kalau di tempat kami ada kayak weekly meeting gitu ya, mungkin nanti dari masing-masing teman-teman bisa saling bertukar pikiran gitu ya terkait dengan artikel-artikel ataupun studi literatur dalam rangka mendukung peningkatan critical thinking. Nah, yang paling menarik memang kebetulan kemarin pada saat kebetulan saya sedang menempuh pendidikan S2 gitu ya, dan dalam satu mata kuliahnya itu tuh ada satu topik yang provokatif dan kok ya kebetulan relate sama topik yang mungkin hari ini kita sedang akan diskusikan ya, terkait dengan managing up. Kalau saya ingat-ingat lagi pada saat mungkin 4 tahun lalu ketika pertama kali saya promote gitu sebagai seorang audit manager, tidak ada saya sih kayak belajar sendiri aja gitu, tidak ada kayak semacam rules ataupun kayak guidance yang mungkin bisa kayak digunakan sebagai seorang internal audit manager yang baru, bagaimana sih melakukan fungsinya sebagai seorang leader, khususnya terkait ketika berinteraksi dengan atasan. Nah, ini ada satu artikel ilmiah ya yang disusun by research oleh John Gabaro dan juga John Kotter. Jadi terkait dengan managing up, nanti Bapak Ibu bisa searching di Google, tapi kayaknya sih ada yang berbayar. Nah, ada 3 aspek yang Gabaro dan juga Kotter highlight. Yang pertama terkait dengan understand your boss.
Jadi kita sebagai staff ya, walaupun kita manajer misalkan ya atau leader kan di atas kita pasti ada atasan lagi ya. Event itu CAE kan user kita kan ada dua ya. Mungkin kalau di Bank Mandiri itu direktur utama dan juga komisaris. Nah, responsibility kita atau hal yang perlu kita lakukan adalah mengenali dulu nih kira-kira bos kita tuh punya goals atau objektif seperti apa sih, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, area kekuatan beliau, kemudian weakness beliau, dan juga termasuk yang mungkin beliau sendiri bahkan nggak ngerti gitu ya. Itu apa? Tentunya memang untuk yang aspek nomor 2 di understand your boss ini tuh berjalan seiringnya waktu ya Bapak. Maksudnya kalau misalkan kita sama sekali belum pernah mengenal ya mungkin agak sedikit sulit sih untuk bisa mengidentifikasi strength, weakness, ataupun blind spot-nya. Tapi over time kan sebenarnya kita bisa langsung mempelajari nih, oh Bapak ini misalkan atasannya saya sekarang itu sangat terbuka gitu dalam komunikasi dan itu langsung terlihat dalam pertemuan pertama. Nah, maka saya nggak bisa tuh, saya bisa langsung mengukur, maksud saya langsung bisa mengatakan, oh ternyata Bapak atasan saya itu terbuka gitu. Maksudnya nggak ada yang akan ditahan-tahan, komunikasi aja gitu. Kalau misalkan ada concern nggak akan beliau tahan-tahan. Nah, itu memang berbeda-beda tergantung kondisi nanti dari masing-masing Bapak Ibu. Tapi saya pikir nanti waktulah yang nanti akan membuat Bapak Ibu bisa lebih mengenal lagi tipikal kekuatan ataupun kekurangan dari atasan Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, preferred working style. Ini juga kurang lebih sebenarnya relate sama yang nomor 2. Jadi seiring dengan berjalannya waktu nanti Bapak Ibu makin bisa mengenali nih. Tadi mungkin saya kasih contoh, ada beberapa tipikal atasan saya mungkin yang dulu tuh cukup banyak menghandle isu-isu dan beliau akan manage sendiri. Nah, kemudian saya juga dapat atasan yang lain, misalnya beliau sangat suka mendelegasikan tugas-tugas itu ke kami gitu ya. Nah, itu mungkin kita akan bisa kenali seiring dengan berjalannya waktu. Nah, aspek kedua yang juga di-highlight oleh Gabaro dan Kotter adalah, ini nggak kalah penting, adalah memahami diri kita sendiri sih. Saya pikir kalau ini nanti di slide berikutnya akan ada beberapa tools yang mungkin Bapak Ibu bisa pakai ya, untuk lebih memahami tipikal karakter leadership kita, Bapak Ibu gitu ya, itu seperti apa. Nanti akan ada semacam QR code dan juga link nanti akan saya share untuk self-assessment Bapak Ibu, mungkin nanti bisa dipakai setelah presentasi ini selesai. Nah, kemudian setelah kita bisa memahami atasan kita seperti apa, juga kita bisa mengetahui, mengidentifikasi, dan menerima, memahami style ataupun diri kita sendiri seperti apa. Dua hal inilah yang nanti menjadi basis dalam mengembangkan dan memaintain relationship kita dengan atasan, Bapak Ibu. Dengan seperti itu, maka akan bisa terbentuk satu pola relationship yang mungkin cocok antara kita dengan atasan. Dan juga hal kedua yang juga di-highlight oleh Kotter dan Gabaro adalah satu hubungan atasan dan timnya, kita dengan atasan maksud saya, itu memiliki karakter ini shared common goals gitu ya. Jadi memiliki tujuan yang sama. Nah, kemudian untuk yang poin ketiga ya, Bapak Ibu ya. Ketika sudah terbentuk poin chemistry-nya udah dapat, kemudian juga memiliki kesamaan objektif, maka akan ada rasa saling tergantung dan rasa saling percaya. Dan mungkin di poin nomor 4 yang juga perlu saya share ya, kalau dari artikel dan juga diskusi-diskusi juga, atasan kita bukan atasan kita ya. Semua orang kan pasti ingin hidupnya itu dipermudah. Nah, demikian juga atasan kita. Kita juga mesti memahami bahwa atasan kita dengan banyak tugas dan tanggung jawab, cukup banyak hal-hal yang menyita waktu beliau gitu ya. Sehingga kita sebagai anggotanya beliau harus bijak menggunakan waktu dan juga sumber daya dari atasan kita. Saya ambil contoh seperti ini. Sering mungkin dulu waktu saya awal-awal kerja, ketika menghadapi satu permasalahan, itu langsung menghadap ke atasan menyuguhkan permasalahan tersebut gitu. Nah, alangkah lebih baiknya jika saat ini mungkin ya kita ubah style itu dengan tidak hanya memformulasi atau mengidentifikasi masalah, tapi juga mungkin menganalisa dan menyuguhkan, memformulasikan beberapa opsi sehingga atasan kita tuh lebih saving time ya, karena dari kita sebagai anggotanya tuh sudah memberikan beberapa alternatif solusi, dan beliau dengan pengalaman kerjanya dan serta keterbatasan waktunya itu bisa lebih efektif dan efisien dalam pengambilan keputusan.
Nah, ini juga saya rangkum dari jurnal ilmiah dari Daniel Goleman ya, terkait dengan leadership that get result. Jadi menurut Goleman ada 6 tipe leadership Bapak Ibu. Yang pertama itu tuh coercive. Ini tadi saya bilang mungkin tools yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengidentifikasi, mengerti diri kita itu seperti apa, memahami atasan kita seperti apa. Tipikal yang pertama koersif. Kayak gimana tuh koersif? Biasanya sih meminta kepatuhan yang segera. Jadi kalau mau saya mau sekarang ya kamu harus sekarang penuhi gitu. Do what I tell you. Nah, memang untuk yang koersif ini tuh mungkin sangat efektif ya jika digunakan dalam sense of crisis. Mungkin kalau saya ambil contoh ilustrasi, misalkan kita dalam kondisi perang gitu, perintah seorang jenderal memang sudah mutlak tidak bisa diganggu gugat. Tapi menurut Goleman juga, tipikal leadership coercive ini secara keseluruhan tuh memberikan impact yang lebih ke arah negatif, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang otoritatif gitu ya. Jadi kalau stylenya sih lebih ke arah mengencourage anggota timnya itu untuk mencapai tujuan yang sudah diset oleh seorang leader itu. Jadi lebih ke arah mempersuasi, mengajak anggota timnya untuk yuk ikut saya yuk, kita capai tujuan ini bareng-bareng gitu. Nah, mungkin relevan ketika dalam kondisi misalkan dalam satu unit kerja itu tuh ada terjadi perubahan kepemimpinan dan mungkin masih ada perubahan visi. Nah, seorang leader yang baru ditempatkan di satu unit kerja itu bisa menggunakan style ini nih, melakukan persuasi pada anggota timnya untuk mencapai tujuan yang baru. Dan kalau dari Daniel Goleman, ini yang mostly recommended ya untuk sering kayak kita praktikkan. Nah, yang berikutnya yang afiliatif nih, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita juga pasti pernah bertemu dengan atasan ataupun rekan kerja yang tipikalnya itu tuh cinta memiliki mengutamakan keharmonisan di anggota timnya ya. Jadi people come first nih bagi orang-orang yang mungkin tipikal leadership affiliative-nya itu dominan. Nah, kondisi ini mungkin juga paling efektif ketika satu unit kerja ini dalam kondisi yang mungkin stressful ya, Bapak Ibu, yang mungkin kalau dalam konteks penugasan audit lagi ngejar-ngejar deadline gitu. Nah, tipikal afiliatif ini nanti kita bisa tunjukkan Bapak Ibu. Jadi memang untuk yang afiliatif juga memiliki aspek yang ke lingkungan kerja itu tuh impact-nya adalah positif. Demokratik ini ya seperti istilahnya demokrasi ya. Jadi sebelum pengambilan keputusan biasanya sih akan vote dulu sih, menanyakan ke pendapat anggota timnya, gimana sih menurut kamu keputusan ini gitu. Apakah saya harus ambil keputusan ini gitu. Nah, memang hal ini bisa sangat bisa digunakan secara efektif untuk mendapatkan buy-in. Jadi misalnya pada saat kita melakukan negosiasi terkait dengan rekomendasi ataupun audit finding yang akan kita tawarkan dan ternyata ada beberapa unit kerja yang setuju, ada beberapa unit kerja yang nggak setuju. Nah, itu mungkin kita bisa gunakan tipikal leadership demokratik ini tuh untuk mendapatkan buy-in dari mayoritas peserta. Nah, kemudian yang berikutnya juga tipikal leadership pace setting nih, Bapak Ibu. Nah, kalau ini tuh mungkin ambil contoh saya sendiri gitu ya. Pernah juga di fase pace setting di mana saya juga memiliki standar yang cukup tinggi yang saya akan distribute tuh ke anggota tim saya. Kamu mesti penuhi, saya punya standar seperti ini dan teman-teman mesti bisa ikutin seperti itu. Lebih ke arah quote-unquote kasarnya itu tukang pecut gitu ya. Tukang pecut. Nah, tentunya hal ini tuh sangat efektif ya jika anggota tim kita itu memang berisikan people-people yang kompeten gitu. Tapi jika anggota tim kita tuh struggle, misalkan tadi saya ambil contoh di unit kerja kami gitu, di Bank Mandiri cukup banyak teman-teman yang baru join, sementara saya sebagai atasan tuh punya standar yang tinggi, tentunya itu justru akan kontraproduktif ya, karena tidak match dengan situasi ataupun lingkungan kerja yang ada. Dan kalau dari sisi Daniel Goleman sendiri memang menyoroti bahwa untuk pace setting ini tuh impact secara keseluruhan tuh kurang baik gitu ya, atau negatif. Dan terakhir adalah coaching. Jadi untuk coaching ini tuh lebih ke arah long term, Bapak Ibu. Biasanya sih mungkin kita juga, mungkin Bapak Ibu sendiri atau mungkin punya atasan juga yang suka memanggil Bapak Ibu atau teman-teman Bapak Ibu, kemudian dilakukan development dialog gitu ya. Kesulitan kamu apa sih? Coba deh ini gitu.
Jadi lebih ke arah long term untuk pengembangan capability dari anggota tim yang kita punya. Jadi impact-nya nanti akan bisa dirasakan tentunya dalam jangka panjang, dan menurut Goldman ini juga memberikan aspek yang cukup positif ya dari sisi lingkungan kerja. Nah, memang sebelum saya akhiri diskusi ataupun materi saya, yang ditekankan oleh Goldman adalah sebenarnya 6 tipe leadership ini tuh tidak berdiri sendiri-sendiri sih Bapak Ibu. Jadi kita sebagai leader bisa kombinasikan 6 tipe leadership ini tuh sesuai dengan situasi kerja ataupun challenge yang kita hadapi. Misalkan tadi saya sampaikan pace setting walaupun secara overall itu impact-nya negatif, tapi akan sangat efektif Bapak Ibu ketika misalnya hari Jumat atau hari Sabtu siang gitu ya, orang lagi libur. Terus tiba-tiba kita di kontak sama atasan kita oleh board misalkan, ini ada isu yang signifikan dan harus selesai hari ini, tolong update saya besok pagi. Nah, nggak bisa kita sebagai atasan itu melakukan tipe demokratik itu. Kita kumpulin anggota tim kita minta pendapat mereka, itu tidak akan efektif Bapak Ibu. Jadi tentunya masing-masing tipe leadership ini tuh sangat efektif sesuai dengan kondisi ataupun challenge yang nanti akan kita hadapi. Tapi penekanan dari Goldman di ujung artikelnya adalah setiap kondisi itu akan bisa disesuaikan tipikal leadership kita tuh seperti apa. Dan kata-kata dia yang paling menarik adalah sebenarnya aspek leadership atau isu leadership itu lebih ke arah seni ya atau art dibandingkan lebih ke arah ilmu pasti gitu. Jadi sebenarnya sih dari kita semua saya pikir kita bisa mengkombinasikan 6 tipe leadership ini tuh secara balance untuk bisa menghasilkan satu result yang optimal, tentunya ketika terutama dalam aspek managing tim kita, dan juga nanti kita butuhkan juga untuk lebih efektif dalam managing up ataupun memanage atasan kita. Nah, saya ingin tutup sesi sharing saya sore hari ini dengan satu quote ya dari Jack Welch. Ini beliau adalah former GE ya, General Electric Chairman and CEO. Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, mungkin saya pemaparannya terlalu cepat, mohon maaf, tapi mudah-mudahan bisa message saya yang saya sampaikan bisa nyampe ke Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu, dan saya izin kembalikan ke Bli Made. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Mas Rosihan. Thank you Mas Rosihan. Kita kembali undang nih Mbak Fania. Bisa bergabung ke ini, mungkin bisa dipilih. Oke, tepuk tangan dulu ya buat Mbak Rosihan, Mas Rosihan, Mbak Fania. Mas Rosihan, sebelum kita ke audiens, sebenarnya dari judul ya, tagline yang diangkat gitu, saya menunggu-nunggu nih. Kira-kira gimana ya caranya bos saya itu bisa ngikutin maunya saya gitu. Jadi kita managing boss, managing kan kita mengelola, mengatur. Kemudian bagaimana bos itu bisa mengikuti keinginan kita. Cuman saya coba bungkus, mungkin biar nyambung juga dengan Mbak Fania, nanti bisa menanggapi juga gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi agar value kita yang ingin kita sampaikan, kita ngerasa benar, kita punya ngerasa suatu hal, ide yang menarik, ide yang bagus buat kita gitu ya. Ini kita lagi mau jual nih sama bos kita. Nah, konteksnya kalau di Mas Rosihan gimana kita meyakinkan, mengatur bos kita tuh bisa punya pemahaman di kita. Kemudian kalau di Mbak Fania mungkin bisa angle-nya how to wrap gitu ya, cara berkomunikasinya sehingga hal tersebut juga bisa dibuy-in oleh pimpinan. Mungkin ada yang bisa diharap. Mas Rosihan dulu deh mungkin. Iya, ini menarik ya, tricky dan juga sulit sih sebenarnya respon yang akan kita berikan. Dan jawabannya itu tergantung kembali lagi ke seberapa bagus kita mengenali style dari bos kita ya, strength dan juga weaknesses-nya. Saya ambil contoh deh untuk yang tipikal salah satu atasan saya gitu ya. Beliau tuh kalau udah punya view itu udah nggak bisa diubah lagi sih sebenarnya. Nah, yang saya lakukan ketika menghadapi atasan yang memiliki style seperti itu, saya akan turutin dulu. Dan tapi tetap saya akan sounding ke atasan saya. Saya akan turutin, saya akan kasih deliverable ke atasan saya seperti ini Pak.
Nah, paralel juga saya akan coba lakukan yang menurut saya itu tadi ya, ingin saya perjuangkan, yang ingin saya inginkan gitu ya. Nah, Pak, ini yang Bapak request, dan ini yang juga menurut saya itu penting juga, Pak, mungkin untuk Bapak consider sebelum pengambilan keputusan. Nah, walaupun mungkin kalau tipikal atasan kita tuh sudah sangat strong ataupun punya view yang firm terkait dengan pendapat beliau, itu memang most atau dari pengalaman saya dengan atasan tuh sangat sulit diubah sih, Bli Mada. Tetapi juga pernah juga ngadepin atasan tuh yang tipikalnya tuh masrahin ke kita gitu. Kalau udah kayak ngadepin atasan kayak ini akan lebih mudah lagi sih buat saya, atau mungkin juga saya yakin teman-teman untuk memperjuangkan apa yang menurut teman-teman tuh penting. Tapi intinya sih kalau saya sih meyakini dari pengalaman saya, mungkin akan sangat subjektif ya, akan kurang baik sih sebenarnya kalau kita tuh tidak mengkomunikasikan ide ataupun pemikiran yang kita miliki ke atasan kita. Bagi saya sendiri itu akan menyakitkan diri saya sendiri sih, Pak Primade. Dan mungkin ke depan akan kurang bagus chemistry antara saya dengan atasan saya, karena kita harus bekerja tidak hanya dalam satu proyek, tapi dengan berbagai proyek yang akan datang lagi di masa depan. Kira-kira menjawab nggak, Bli? Siap. Kalau Mbak Fania nih, ada view nggak terkait dengan tadi yang kalau Mas Rosihan, mungkin kita pahami dulu nih stylenya pimpinan kita gitu. Jadi kalau di konteksnya Mbak Fania mungkin sebagai counterpart gitu ya, lawan kita berkomunikasi gitu ya. Ini konteksnya pimpinan nih kebetulan. Nah, kita ingin mendrive pimpinan kita gitu ya, bahwa untuk bisa membeli ide-ide kita, poin-poin yang ingin kita sampaikan gitu. Bagaimana mungkin poin dari Mbak Fania untuk bisa mengemas dengan baik gitu cara berkomunikasi? Ya, terima kasih Bli Mada atas pertanyaannya yang sangat menarik. Bagaimana nih caranya kita bisa meyakinkan yang mungkin istilahnya gitu ke atasannya kita. Aku setuju sih dengan Mas Rosihan bahwa kita juga perlu tahu stylenya dari manajernya kita, atau misalnya dari maaf, kayaknya ada yang bocor ya suaranya. Nah, jadi mungkin dari ini dari pengetahuan saya pribadi juga ya, dari yang saya udah coba ada training juga terkait dengan communication. Nah, itu ada beberapa tipe nih dari sisi leadernya, dari sisi masing-masing orang. Jadi kalau misalnya refer ke yang saya understand itu ada mungkin Bapak Ibu tahu DISC. DISC, jadi itu ada yang dominance, kemudian ada yang influence, ada yang steadiness, ada yang consistentiousness. Jadi kita coba sesuaikan tipenya si leadernya kita itu seperti apa gitu ya, dan itu nanti akan menentukan gimana cara kita bring up things untuk membuat dia tuh understand poinnya kita gitu. Jadi mungkin ada tipe leader yang kayak lumayan straightforward to the point gitu ya. Nanti mungkin kita juga perlu membungkusnya dengan oke, kita ngomong sama dia jangan bertele-tele kali ya. Jadi kita tuh kayaknya to the point gitu ya, poin yang diminta atau yang intinya jangan kita buat gemes gitu. Nah, itu nanti kita mesti bring up dengan cara seperti itu. Mungkin ada juga tipe leadership yang kayaknya kita harus bring with data, with kita harus ready dengan information, kita be prepared. Jadi kadang-kadang tuh ada tipe yang emang ini kamu berangkat ide ini dari mana gitu, datanya apa, basisnya kamu itu apa. Nah, ini juga perlu dipikirkan juga nih, dengan kita ready dengan informasi tersebut, itu juga nanti akan membantu kita untuk istilahnya meyakinkan atasannya kita gitu. Jadi ada macam-macam sih tipe-tipe dari leadernya itu sendiri gitu, gimana cara kita menanggapi masing-masing tipe leadernya gitu. Ada mungkin leader yang menurut kita tuh kayak ini orangnya nih seneng nih kalau misalnya komunikasi, seneng ngobrol, seneng diskusi. Nah, mungkin kita bisa bring up the situations lebih cheerful lagi nih gitu. Mungkin kita ngobrolin dulu hal-hal yang lain dulu, dia senang cerita. Nah, nanti baru kita masuk deh gitu. Oh, Bu, kayaknya kalau menurut saya lebih baik seperti ini gitu ya. Tadi juga disampaikan sama Pak Rosihan, view-nya kita lebih baik seperti ini gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba diskusiin bersama gitu, baiknya seperti apa. Karena kan pasti ide yang saya sampaikan ya untuk nyelamatin satu tim juga ya, nyelamatin bapaknya juga gitu atau ibunya juga
juga atasan saya, karena kan kita di perahu yang sama gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Aku nggak bisa ngebahas keempat mungkin tipe-tipenya masing-masing, tapi kurang lebih Bapak Ibu ntar bisa cari terkait dengan disk itu, masing-masing orang punya warna, kita bisa sesuaiin tuh. Kira-kira kita bisa mengengage-nya seperti apa, dan gimana caranya nanti kita bisa didengarkan, mungkin istilahnya seperti itu. Semoga bermanfaat deh. Ya. Mungkin tambahin dikit lagi boleh ya? Iya, monggo Mbak. Mas. Iya. Jadi mungkin dua hal juga pesan atasan saya juga sih, dan saya udah coba praktekkan juga. Mungkin ada baiknya kita juga lakukan one on one sih. Jadi kita ketemu, ngobrol dengan atasan kita jelaskan baik-baik keinginan kita seperti apa ke atasan kita. Dan yang kedua yang tadi saya mungkin juga sempat paparkan, sebenarnya kita tuh bekerja kan untuk bikin atasan kita tuh comfort kan ya. Dan kita akan sampaikan ke atasan kita, Pak, menurut saya nih Pak, ide saya ini tuh bakal bisa lebih, Bapak tuh hidupnya lebih enak lah tidurnya gitu. Nah, saya pikir ketika kita dan juga atasan tuh bisa akhirnya dalam satu titik kesimpulan yang sama bahwa memang ide ini tuh untuk kebaikan bersama, tadi Mbak Feni udah sampaikan, atasan akan lebih welcome sih untuk menerima. Itu sih, Beli. Iya, menarik. Yang bisa tadi mungkin saya garis bawahi, kita tuh berada dalam perahu yang sama gitu ya. Jadi kalau arahnya salah, ya kita salah bareng-bareng. Ini udah ada Bu Ika Aprilia, udah raise hand. Cuma sebelum ke Bu Ika, ini ada di dalam chat room. Satu pertanyaan dari Mbak Ina. Mbak Ina ingin bertanya langsung, bisa on mic? Mbak Ina dari PFI Megalife, Pak Made. Oh iya. Ya, halo, selamat sore Mbak Fania, Pak Rosihan, Pak Made. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, pertanyaannya mungkin tadi ada dua hal, cuman yang pertanyaan poin 1 kayaknya sudah terjawab ya. Jadi kita juga harus tahu karakter leader kita seperti apa. Gitu. Mungkin jawaban pertanyaan yang kedua ini yang bisa jadi mungkin teman-teman peserta di sini juga ada pertanyaan, apakah ketika kita punya skill komunikasi secara tertulis yang baik tapi kita tidak bisa menyampaikan secara lisan, apakah itu juga bisa dikategorikan sebagai kita punya good communication skill? Itu sih. Terima kasih. Oke, mau baik. Ya, terima kasih Mbak Ina atas pertanyaannya, menarik sekali ya, karena ada yang ini juga yang menanggapi terkait dengan pertanyaan poin B gitu ya. Jadi ini mungkin dari aku sendiri nanti bisa ditambahin oleh Blimada ataupun Pak Rosihan ya. Sebenarnya tadi waktu udah di chat pertanyaannya aku sempat research cepat sih gitu. Jadi terkait dengan communication ini aku bisa bilang sebenarnya kita udah punya skill komunikasi, tapi ya dalam hal tertulis ya. Dan aku nggak bilang itu nggak important juga, karena kan nanti hasil akhir dari kita punya audit engagement kan audit report ya, which is itu juga nanti kan tertulis gitu, dan memiliki kemampuan untuk menulis dengan baik, dengan objektif, kemudian penulisannya tuh mungkin kalau misalnya orang baca dari background manapun itu jelas gitu ya, benar-benar mengerti konteksnya, itu juga sesuatu hal yang baik gitu. Namun kalau aku menilik dengan pengalaman aku sendiri, sesuatu yang aku udah bikin secara rapi gitu ya dari sisi tulisan gitu, audit reportnya udah dirilis, tapi tetap misalnya nih during audit committee atau misalnya during penjelasan ke manajemen terkait nanti kita akan meminta action plan dari mereka gitu atas finding-findingnya kita tetap memerlukan skill yang lisannya gitu, karena ya dari situlah kita bisa berangkat, bisa kasih tahu, bisa kasih penekanan. Yang penting adalah poin ini Bapak Ibu, kita mau highlight yang bagian ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama mikirin gimana cara improve-nya nih gitu, dan bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita mengengage itu juga penting, dan nanti akhirnya akan menghasilkan diskusi yang lebih efektif nih ke depannya gitu, yang memang berimpact baik juga untuk perusahaan kita gitu. Mungkin dari aku sih seperti itu ya tanggapannya ya, meskipun tadi udah sempat nyontek juga tuh ke riset dulu gitu. Betul Mbak Fani. Kita juga harus melihat
kalau dari pandangan saya pribadi gitu, kita juga harus lihat counterpart yang kita ajak berkomunikasi gitu ya. Mungkin kita ngerasa dari segi tulisan kita sudah well communicate gitu, cuman kita nggak tahu apakah ekspektasi dari receiver-nya tulisan itu cukup memadai untuk bisa mensubmit semua informasi itu gitu. Nah, penambahan kemampuan komunikasi lisan itu akan jadi value added. Dan again sebenarnya kalau saya melihat baik verbal maupun tulisan itu kan hanya bagaimana kita mengkodifikasi sebuah informasi dan kemudian ditransfer dalam medium-medium tertentu. Another story gitu misalnya, apakah informasinya itu berkualitas atau tidak, kan again sebenarnya informasinya itu berkualitas dan si penerimanya bisa mereceive dengan baik. Mas Rosihan, ada yang ditambahkan Mas terkait dengan itu Mas? Ya mungkin apa ya, nambahin, saya nggak tahu masih lihat nggak ya, tapi mungkin bagi rekan-rekan yang mungkin anggota timnya dinilai mungkin jagonya di tulisan tapi komunikasinya itu tuh kurang jago gitu misalnya. Saya sih dari pengalaman sendiri meyakini gitu ya, bahwa sebenarnya tuh segala sesuatu kalau misalkan kita rencanakan dengan baik itu tuh akan hasilnya juga akan baik. Nah, termasuk dalam hal komunikasi, even dia tuh kayak masih belum terlalu banyak jam terbangnya gitu ya. Jadi ketika kita akan melakukan presentasi satu isu, baiknya sih kita sudah kayak pointing, merencanakan topik-topik yang akan saya deliver apa, kemungkinan pertanyaannya apa gitu. Dan mungkin juga bisa dikombinasi dengan nanya ini mungkin ke anggota tim, misalkan lawan bicara kita ya itu style dia kayak gimana sih gitu, sehingga ketika pada akhirnya kita berhadapan dengan si lawan bicara kita ini, kita akan lebih well prepared. Dan so far sih ya walaupun nggak 100% ya, tapi dari pengalaman 80%, 70-80% itu komunikasi itu berakhir dengan baik sih di Mada ya. Itu sih mungkin sedikit tambahan. Ya betul. Jadi fokusnya ke komunikasinya yang efektif gitu ya, regardless caranya seperti apa. Karena memang kita sudah mahir di tulisan, harus mungkin perlu diimprove di lisan gitu ya, sehingga komunikasinya bisa efektif. Mungkin itu sudah mudah-mudahan bisa cukup menjawab ya. Kita lanjut mungkin ke Ibu Ika Aprilia, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, monggo Bu. Ya, terima kasih. Sedikit saja mungkin dari Bapak Ibu narasumber yang ingin saya inikan adalah bahwa kita itu kan biasanya bekerja dalam tim ya di audit gitu. Nah, kadang-kadang pada saat kita ke bawah, artinya di level di ketua tim ke bawah gitu kan memang banyak diisi. Terutama untuk kami ya, itu untuk ketua tim level ke bawah itu kan memang rata-rata diisi oleh anak-anak milenial gitu ya Bapak ya, Bapak dan Ibu. Kemudian begitu jenjang saya ke atas, istilahnya untuk setingkat manajer ke atas, bisa jadi itu memang dengan usia yang di atas saya, atau sebaliknya di dalam tim sendiri itu ada juga yang secara usia itu memang sangat menentukan gaya komunikasi kita. Itu Bapak dan Ibu narasumber yang ingin saya mendapat masukan, kadang-kadang ada sekat-sekat tersendiri dalam kita menyampaikan komunikasi pada saat kita melaksanakan dalam proses pelaksanaan audit itu sendiri, sehingga pada saat kita menyampaikan di awal, menyampaikan begini loh rencana kita melakukan audit, prosedurnya seperti ini, tekniknya seperti ini, apa yang harus kita lakukan seperti ini, itu memang di awal harus jelas dulu, artinya penyamaan persepsi atau penyamaan persepsi terhadap tujuan audit itu sendiri, itu yang perlu. Dan memang menurut Bapak dan Ibu narasumber, gaya bahasa itu mempengaruhi nggak, atau juga mungkin gaya kepemimpinan dari dalam tim itu mempengaruhi sejauh mana sih komunikasi ini perlu kita, kalau memang anak-anak yang mohon izin misalnya dengan yang generasi milenial, kemudian generasi Z, kita bahasanya mungkin lebih merangkul mereka sebagai sahabat, atau begitu kita di dalam tim itu ada yang jauh senior dia kita. Nah, itu mungkin yang ingin saya diskusikan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Oke, makasih Bu Ika. Ini kalau saya memandang agak kontradiksi dengan kita bicara kesetaraan gitu ya, kita perlukan semua orang sama, tapi benar menarik gitu yang disampaikan Bu Ika gitu.
kadang anggota tim kita maupun bos kita itu karakteristik berbeda, generasinya berbeda gitu. Somehow mungkin juga tadi Mas Rosihan juga menjelaskan gitu, leadership style berbeda-beda. Gimana sebenarnya implikasi apa yang bisa kita implement di dunia real, Mas? Karena orang yang kita hadapi itu berbeda-beda. Apa seberapa ngaruh sih kita bisa men-trigger sebuah reaksi gitu ya dari tim atau aktivitas yang kita inginkan dari sebuah tim, atau seberapa mungkin kita bisa mengubah style kita dari berkomunikasi dan lain sebagainya. Mas Rosihan? Ya, mungkin saya coba jawab yang sekali lagi based on teori dan juga pengalaman Bu Ika. Bisa jadi nanti akan relevan atau mungkin juga tidak relevan ya, karena kondisi juga berbeda-beda. Nah, kalau mungkin hal pertama konteksnya mungkin dengan anggota tim kita sebagai manajer atau leadernya, hal yang mungkin bisa kita implement adalah, misalkan saya nih kayak kemarin ya juga saya baru pindah ke unit kerja yang baru gitu ya. Yang pertama mungkin bisa kita lakukan sebagai seorang leader adalah mungkin melakukan development dialog. Saya panggilin satu persatu anggota tim saya. Saya jelasin, saya tuh stylenya kayak gini. Menurut saya yang saya anggap kelemahan tuh seperti ini nih. Kalau terkait dengan kekuatan, ya mungkin area yang menurut saya baik itu seperti ini gitu. Dan saya butuh support dari kamu untuk nanti saling bisa melengkapi, karena saya ada yang namanya manusia ya, Bu Ika ya, pasti nggak akan perfect. Dan saya butuh masukan dari anggota tim saya untuk mengisi. Demikian juga sebaliknya saya expect ke anggota tim. Saya juga ingin kamu juga seterbuka ini dengan saya gitu, sehingga nanti kita bisa saling bersinergi. Intinya sih kita memposisikan diri itu bukan sebagai seorang yang perfect gitu ya, karena yang namanya manusia pasti ada kekurangannya. Dan dalam konsep leadership juga penting bagi kita sebagai seorang leader untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri sih. Saya sebenarnya ada slide ya setelah terima kasih, tapi saya tidak sampaikan. Karena karakter seorang leader atau bos yang jelek itu tuh dia lebih mungkin memikirkan diri sendiri, Bu Ika, tapi tidak memikirkan anggota timnya. Padahal seorang leader itu semestinya, idealnya ya, itu adalah jadi enabler anggota timnya untuk jadi lebih baik lagi. Nah, itu mungkin yang pertama ya. Jadi mungkin bisa kayak dipanggil satu-satu, atau mungkin dalam satu forum, tergantung kenyamanan Bu Ika dan Bapak Ibu. Saya seperti ini ya, kekurangan saya seperti ini. Nanti yuk bareng-bareng bantu saya dan juga kita bareng-bareng sebagai studi kerja bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan generation gap gitu ya. Saya ambil contoh misalkan juga kembali lagi di unit kerja kami. Jadi kembali lagi ke masing-masing tipikal atasan. Ada tipikal atasan yang legowo, mau mengalah gitu ya, dan mau mengikuti style ataupun gaya dari anggota tim yang dipimpinnya. Nah, untuk yang kondisi atasan seperti ini tentunya PR-nya nggak banyak ya, karena ya nanti tinggal kita sebagai middle management tuh kayak menjembatani aja, misalkan dalam, yuk Pak, kita ada acara kayak gini bareng sama anggota tim yang mungkin milenial, kita misalkan karaoke bareng, makan bareng, misalkan ini bulan puasa ada acara buka puasa bareng gitu, itu bisa saling engage. Nah, demikian juga anggota tim yang muda, ya kamu perform ya, nanti misalkan nyanyi atau apa, sehingga nanti bisa terlihat sama atasan. Nah, untuk yang tipikal bos model 1 itu lebih PR-nya lebih sedikit sih Bu Ika dan Bapak Ibu ya, karena beliau berkenan untuk menyesuaikan. Yang mungkin agak sedikit challenging adalah ketika kita menjumpai atasan yang tadi mungkin tipikalnya tuh udah firm, dia tuh koersif tadi ya, maunya saya kamu harus ikutin. Nah, untuk yang ini saya pikir mungkin bisa kita coba tadi ya one on one juga. Terus kita bukan edukasi sih, kita sampaikan ke beliau bahwa Pak, Bu, Bapak Ibu pasti ingin kerjanya lebih nyaman kan, lebih tenang kan. Ini anggota tim kita ini banyak kan milenial nih. Nah, mereka itu, misalkan Ibu ada kalau punya resource yang cukup, bisa kayak ngadain survei gitu ya. Mereka tuh punya aspirasi seperti ini nih. Nah, kalau aspirasi seperti ini, saya sih meyakini bahwa nanti produktivitasnya akan lebih baik. Kalau produktivitasnya lebih baik, kualitas pekerjaannya lebih baik, itu at the end juga pasti akan membuat kita semua dan Bapak sebagai atasan juga tidurnya lebih nyenyak kan Pak, Bu. Nah, jadi kembali lagi menyamakan common objektif ya antara kita dengan atasan kita, sehingga mungkin likelihood untuk dapat buy-in dari atasan kita tuh lebih tinggi lagi. Mungkin yang ada di pikiran saya ketika tadi dengerin pertanyaan dari BK seperti itu, tapi mungkin dari Blimade atau Mbak Fania juga ada tambahan juga, silakan. Iya. Thank you, Mas. Kalau saya sendiri secara pribadi gitu, kadang-kadang dengan generation gap ya agak susah gitu untuk dealing dengan generation gap gitu, karena
kita mungkin tren-tren saat ini kalau udah berbeda generasi segala macam susah buat mengikuti, dan kadang-kadang kalau kita berupaya justru kesannya kaku, Mas. Jadi kaku, nggak pantas gitu, nggak pantesin. Nah, ini mungkin Mbak Fania bisa menjawab gimana kita bisa nyemplung gitu ya ke generation, kalau misalnya ada generation gap, kita nyemplung ke generation yang jauh gitu di bawah kita gitu. Bisa nyambung dengan cara berbicaranya gitu, topik pembicaraan ngobrolnya bisa mingle sama mereka tanpa harus kaku dan awkward gitu, Mbak. Iya, oke. Makasih Bli Mada dan juga Mas Rosihan. Mungkin nanti aku jawabannya atau tanggapannya tuh sebenarnya mirip-mirip sih sama Mas Rosihan gitu ya. Ini atas pengalaman aku pribadi, Mbak Ika. Jadi thank you atas pertanyaannya yang menurut aku menarik banget nih. Jadi ini mungkin relevan banget ya, apalagi kalau misalnya kita tuh timnya lumayan banyak dan beragam gitu gapnya. Jadi aku melakukan 2 hal, which is ini udah disebutin sama Mas Rosihan juga. Jadi aku biasanya setiap bulan itu ada one on one session. Nah, jadi one on one session itu biar aku tahu juga nih sebenarnya mungkin pertanyaan aku yang pertama tuh untuk one on one session, how are you nih, how are you gitu. Apakah dari kita punya kegiatan atau misalnya kita punya audit project, kamu ada concern dari dirinya kamu sendiri, ada sesuatu yang kamu sampaikan nggak? Ada yang menurut kamu kayaknya kita perlu perbaiki kah gitu dari sisinya dirinya dia sendiri ataupun dari sisinya aku sebagai manajernya. Kemudian dari sisi tim, gimana nih caranya supaya kita lebih baik lagi nih antar tim, karena kan kita nggak sendirian ya, jadi kita perlu tahu juga nih view-nya. Nah, view ini nih biasa muncul during kita one on one session itu, Mbak Ika gitu. Nah, jadi mungkin bisa disempetin sama timnya untuk melakukan sesi untuk kita tuh lebih tahu masing-masing concern-nya seperti apa, dan kita bisa melakukan perbaikan apa nih sama-sama gitu. Nah, another things yang aku lakukan juga, jadi ini aku baru-baru ini aku ngajak anak-anak pergi bareng-bareng, kita liburan bareng gitu ya. Dan aku nggak bikin kayak telok-telok, misalnya ini topiknya kita hari ini harus jam sekian sampai jam sekian ngomongin topik audit, ngomongin risk assessment apa gitu kan, males ya Mbak, itu udah setiap hari kita ngomongin begitu. Jadi aku ngomongin yang lain di luar itu gitu. Apa sih keinginan teman-teman, apa sih aspirasinya, kira-kira yang menurut kalian saat ini kita kurang baik tapi kita masih lakukan gitu, itu apa sih? Terus kita bisa saling sharing juga. Jadi itu nanti makin malam makin seru Mbak gitu ya. Jadi nanti makin malam nanti makan keluar semua nih semua view-nya gitu. Oh, kayaknya lebih baik gini deh. Mendingan lebih baik lebih clear di bagian misalnya roles and responsibility-nya, atau misalnya dari sisi ekspektasinya kamu sebagai manajer itu maunya seperti apa sih, terus karir path-nya tuh gimana sih, misalnya itu. Nah, itu keluar semua tuh Mbak. Jadi baik metode yang tadi udah disampaikan oleh Mas Rosihan, Pak Rosihan, dari sisi one on one ataupun kolektif, itu bisa dilakukan dua-duanya. Dan menurut aku tergantung sih nanti kita mau topik bicaranya gimana. Kalau masih mungkin terlalu sensitif dan ini benar-benar personal, then we go with one on one. Tapi kalau misalnya itu untuk collectively kebaikan bersama gitu ya, yang bisa kita diskusikan bareng, then we go to somewhere together, have fun. Terus ada sesi malam yang yang hangat itu gitu. Jadi ini mungkin menurut dari pengalaman aku pribadi bisa ini bisa jadi tips and triknya juga gitu Mbak Ika. Ini pengalaman ya, maksudnya yang lain mungkin ada Bapak Ibu yang lebih berpengalaman gitu ya dengan kondisi seperti ini, dengan tim yang lebih dinamikanya lebih banyak, sok bisa di-share juga nih di sini kayaknya Bli Mada. Ya, thank you. Mungkin cukup menjawab ya Bu Ika ya. Ini masih ada Bu Nela Otista ya, raise hand. Bu Nela, monggo Bu, apa yang ingin disampaikan Bu? Baik, terima kasih Pak Made, Bu Fania, dan juga dengan yang ditanyakan oleh Mbak Ika tadi. Seperti apa sih cara efektifnya untuk menghadapi rekan anggota tim yang memang istilahnya generasi Z ya, yang berubah nih, generational. Tapi kalau misalkan yang saya ingin tanyakan, kalau misalkan ternyata dalam hidup kita tidak bisa memilih, kadang kita dapat CAE-nya siapa dan anggota timnya, ketua timnya siapa. Nah, kalau kita menghadapi difficult person, entah itu generasinya apa, atau istilah kerennya toxic people ya. Nah, saya ingin mengetahui cara yang paling efektifnya atau strateginya apa sih dari dua perspektif. Kalau dari anggota tim, seperti apa strategi menghadapi atasan yang toksik, micromanaging, dominan, arogan, menutup diri terhadap masukan. Kadang-kadang dalam hidup kita akan berhadapan dengan orang seperti itu. Cara yang paling efektifnya dari perspektif anggota tim.
Kalau dari seorang leader, saya ingin tahu nih, tools apa yang paling efektif untuk mengukur bahwa, kayaknya leadership style saya sudah jadi toxic nih. Tanpa sadar saya sudah bertransformasi menjadi seorang toxic leader, jangan-jangan gitu. Based on your experience. Makasih. Thank you, Manila. Mbak Fania mungkin. Ini saya nggak berkomentar dulu deh, Mbak Fania deh langsung. Waduh, ini pertanyaannya makasih banyak nih Mbak Nela Otista, sangat menarik ya, dan kayaknya lumayan relevan juga lah ya gitu, karena kan mungkin nggak selalu kita dapat situasi yang bosnya menyenangkan atau tim membernya menyenangkan, mungkin dari sisi seperti itu ya. Jadi kalau dari sisi anggota tim sendiri, ini jadi yang tadi ditanyakan, kalau dari sisi anggota tim, kita bisa ngelakuin apa gitu ya. Nah, kalau dari sisi aku sendiri, ini pengalaman aja yang mungkin bisa berbeda dengan yang lain. Aku mungkin sisi yang one session itu juga kali ya. Jadi aku kalau misalnya nggak diajak nih sama atasannya, ya kan kita bisa ajak juga ya gitu, Bapak Ibu gitu, misalnya siapa ya manajernya kita, dari pendapat saya pribadi, mungkin saya ada problem terkait dengan ini gitu ya. Jadi dengan kayaknya terlalu micromanage, atau misalnya ada hal lain yang kayaknya kita mungkin nggak srek gitu, supaya nanti enak ke depannya gitu, kita bisa lakukan apa bareng ya gitu ya. Jadi bisa jadi ini nih aku juga kejadian juga sih sama tim aku. Jadi kadang-kadang tuh aku kalau misalnya di dalam satu waktu tertentu aku ngerasa aku kok nggak diupdate gitu ya. Jadi nanti aku mulai nyerocos tuh. Jadi kayak ini udah sampai mana ya? Terus udah kayak gitu, kamu ngerjain apanya ya? Terus gimana ya gitu. Nah, jadi mungkin komunikasi sih yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi supaya tahu ekspektasinya seperti apa. Ternyata sebenarnya mungkin cara kita menanganinya yang kita nggak tahu nih gimana kita memanage si bos kita. Tapi ternyata setelah kita komunikasikan dan kita coba clarify gitu ya, sebenarnya apa yang salah ya dengan kondisi kita sekarang nih berdua nih, antara saya dan ibu gitu misalnya, atau dengan saya dan bapak. Jangan-jangan cuman kurang update aja gitu, mungkin bisa jadi kan seperti itu gitu. Nah, ternyata kita bisa clarify juga nih sama yang bersangkutan, baiknya gimana nih untuk kebaikan bersama gitu. Jadi kita bisa nyesuaiin masing-masing. Oh ya, ternyata kalau aku sebagai atasan terlalu banyak nanya-nanya, anaknya nggak suka nih gitu. Kayaknya terlalu micromanage gitu. Jadi aku bisa sesuaiin gitu. Oh, mungkin di next engagement atau misalnya di engagement yang lagi berjalan aku mulai kurang-kurangin gitu kan. Tapi aku juga minta dong komitmen dia, janjian. Ya kalau misalnya aku nggak akan banyak nanya, tapi kamu juga update aku secara berkala supaya aku ntar nggak jadi panik dan ribet gitu sama kamunya gitu. Nah, itu mungkin yang ini ya yang bisa aku share berdasarkan pengalaman pribadi. Mungkin dari Pak Rosihan gitu ada tambahan yang menarik. Terima kasih. Iya. Terkait dengan toxic team ya. Kalau kita sebagai atasan, apa nih respon kita? Tadi ada dua pertanyaan. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, sebagai atasan, bagaimana kita mengidentifikasi diri kita sudah menjadi seorang leader yang toksik. Kebetulan itu jadi materi, tadi mungkin saya sempat sampaikan menjadi satu materi course di pendidikan S2 saya. Jadi sebenarnya untuk toxic team, people, jika kita punya authority, itu mestinya sih kita singkirkan. Nah, cuman dalam proses berorganisasi kan terkait dengan hal tersebut tuh sangat panjang konsekuensinya ya. Misalkan dalam konteks ekstrimnya PHK, tentunya ada aspek industrial relationship, pesangon dan segala macam yang nanti juga ada impact finansial ke perusahaan. Nah, mungkin sebagai atasan yang perlu dilakukan kembali lagi dan saya juga pernah punya pengalaman gitu ya. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah satu development dialog nih. Untuk mungkin siapa tahu mungkin gini. Kita adalah atasan yang baru nih, maksudnya orang toksik ini tuh mungkin pada saat dia tuh lebih lama dibanding kita nih di satu unit kerja. Nah, yang perlu kita benar-benar yakini sebagai atasan adalah benar-benar meyakini nih, apakah memang dia itu toksik atau lebih ke arah masalah style komunikasinya saja. Nah, yang saya lakukan adalah satu development dialog. Kemudian jika memang orang ini adalah toksik, saya pikir perlu ada kayak komunikasi yang transparansi, tentunya dengan bahasa yang disesuaikan ya. Kalau orangnya itu bebel, ya mungkin kita langsung aja straight to the point. Tapi kalau orangnya mungkin masih bisa diajak komunikasi, ya kita ajak komunikasi dengan baik-baik. Dan kita sampaikan event-event yang memang kita udah ada buktinya ya.
perilaku-perilaku yang menunjukkan dan membuktikan yang bersangkutan ini toksik. Misalkan tanggal segini kamu pernah melakukan ini, misalnya apa ya, saya kasih berita kayak gini tapi kamu malah balas dengan balasan yang mungkin katakanlah nggak elok, nggak profesional, dan katakanlah apa ya, pakai bahasa yang kasar misalnya. Nah, itu kita akan sampaikan ke yang bersangkutan. Kita suguhkan buktinya di hadapan dia gitu. Nah, ketika dia udah menerima, karena kan udah ada buktinya ya, oh iya, saya memang melakukan kesalahan di situ. Nah, kita minta komitmen dari yang bersangkutan. Ini ada satu kesalahan. Nah, tentunya kita nggak bisa terima ya perilaku seperti dalam jangka waktu yang panjang. Dari kamu, komitmenmu ataupun langkah-langkah kamu seperti apa nih supaya kejadian ini tuh nggak berulang lagi, gitu. Dan misalkan udah dapat satu komitmen, kita set yang paling penting, nggak kalah penting ya, adalah deadline. Ya, oke, kita lihat misalkan 1, 2 bulan, 3 bulan ke depan, dan katakanlah jika ada perilaku yang kurang lebih sama berulang lagi, saya akan kasih Anda, misalkan ada di peraturan perusahaan kita, ada surat teguran, surat peringatan, dan seterusnya. Nah, itu disampaikan ke yang bersangkutan. Nah, jika katakanlah terus-menerus disampaikan, saya sih meyakini ya, dan juga udah berdasarkan pengalaman, ketika satu orang toksik ini tuh terus-menerus kita panggil dan kita suguhkan dengan bukti-bukti, itu akan menempatkan mereka dalam posisi yang nggak nyaman sih. Nah, whether nanti pilihannya dia mau pindah sendiri ke unit kerja lain, atau mungkin bahkan resign gitu ya. Itu yang mungkin dari pengalaman saya pernah dua-duanya sih, jadi akhirnya mindahin orang ini ke unit kerja lain. Kalau yang resign sih belum sempat ya, walaupun saat itu mungkin saya sempat udah merencanakan udah sampai ke tahap itu. Nah, mungkin itu untuk yang pertanyaan pertama dari Mbak Nelang. Nah, yang kedua untuk mengidentifikasi bagaimana cara kita sebagai seorang atasan mengidentifikasi diri kita tuh udah jadi orang yang toksik atau enggak gitu ya. Kalau di perusahaan saya gitu ada satu mekanisme penilaian tuh 360, Mbak. Jadi si Pierce itu bisa menilai saya, memberikan unek-uneknya dia setransparan-parannya tanpa ada filtering. Jadi kalau misalkan ada pola perilaku behavior saya dalam ngelit atau manage teman-teman itu tuh katakanlah melukai perasaan, atau mungkin saya mengucapkan perkataan-perkataan yang nggak bisa diterima gitu ya, mereka akan ngisi tuh di sistem, dan itu terrecord oleh HC, laporannya nanti akan dikasihkan ke atasan saya dan atasan saya akan sampaikan ke saya. Nah, itu mungkin dari 360 ya. Nah, yang kedua juga saya pikir kembali lagi development dialog tadi ya. Jika mungkin satu lingkungan sudah cukup trust-nya sudah cukup terbentuk, kita kan mungkin juga punya kecenderungan, misalkan saya sendiri, misalkan Bapak Ibu, saya tuh orangnya tuh pengen cepat-cepat gitu, nggak sabaran gitu, dan kadang-kala suka mengeluarkan statement-statement tuh yang keras gitu ya, atau kasar gitu. Saya udah declare di awal sih. Nah, saya pesan-pesan banget ke teman-teman, jika saya kebablasan kayak gitu, tolong ingetin saya, mau di forum ataupun katakanlah teman-teman mau datang ke ruangan saya, sampaikan, sehingga itu bisa jadi kayak alert ya bagi saya, saya udah kelewatan terlalu jauh nih, sehingga saya bisa berupaya untuk melakukan perbaikan. Mungkin itu sih Mbak Nela, ya. Mungkin di beberapa perusahaan juga ada kayak assessment secara rutin ya, dari dua hal yang tadi itu, mungkin meng-hire konsultan gitu ya, nge-assess diri kita, kurangnya di mana, itu mungkin juga bisa jadi satu bahan referensi bagi kita untuk mendeteksi apakah kita udah jadi seorang toxic leader atau belum. Kalau udah jadi toxic, kita harus identify dan kita harus siap untuk berubah. Itu sih mungkin dari Brimade, mungkin ada komen lagi, monggo. Ya, makasih banyak Mbak Fania, Mas Rosihan. Ini juga waktu sudah hampir mendekati deadline kita ya. Makasih pertanyaannya Mbak Nela. Memang kalau ya bisa saya garis bawahi, kalau Bu Nela tadi bilang kita nggak bisa memilih gitu atasan kita seperti apa, anak buah kita seperti apa gitu ya. Cuman kalau dari penjelasan tadi sebenarnya ujung-ujungnya bisa kok kita pilih gitu ya. Mungkin kita given kita dapat atasan yang toksik atau dapat tim yang toksik. Cuman di situ kita harus menganalyze gitu. Kalau saya hampir semua hal gitu, kalau dari saya pribadi saya selalu bagi semacam kuadrannya sebagai apakah orang ini punya concern terhadap pekerjaannya gitu. Kemudian di bagian sumbu X-nya gitu seberapa important dia. Kalau memang dia ternyata orangnya nggak concern dan memang nggak important ya. Kalau misalnya dia memang toksik ya tadi mungkin opsi yang Mas Rosihan bisa sampaikan gitu, kita pindahkan ke tempat lain dan lain sebagainya. Tapi kalau memang dia orang yang betul memang concern pada pekerjaan, ya masuk ke yang disampaikan Mbak Fania mungkin. Yang salah mungkin hanya cara berkomunikasinya, itu yang mungkin kita bisa perbaiki. Mungkin itu beberapa hal yang kalau bisa saya garis bawahi dari yang disampaikan.
Mas Rosihan, Mbak Fania. Makasih banyak Mbak Della, makasih banyak Bu Ika tadi yang sudah bertanya, Bu Ina dan Bapak Ibu sekalian yang sudah aktif ya mendengarkan dan berdiskusi pada sesi pada sore hari ini. Sebelum di closing mungkin Mbak Fania atau Mas Rosihan ada yang ingin disampaikan nggak? Closing remarks gitu, kalau di acara-acara formal kan ada penutupan ya, closing remarks tuh dari para panelisnya. Wah, saya nggak nyiapin nih, Bri. Tapi intinya sih kalau terkait dengan topik yang saya bawakan ya, saya pikir nanti terkait dengan aspek leadership dan managing itu tuh sebenarnya sih it's a matter of time ya. Saya sendiri juga saya mesti akui bahwa dalam proses awal-awal tuh saya banyak mengambil kesalahan pengambilan keputusan. Tapi sebagai seorang leader mesti moving forward sih. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu kita mesti bersedia menerima, mengimbris, dan dari kesalahan itu kita mesti belajar untuk tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Itu mungkin kalau terkait dengan topik saya ya, dan pengalaman pribadi. Itu Beli. Mbak Fania? Waduh, Beli. Aku juga nggak nyiapin nih, tapi kayaknya dari komunikasi sendiri itu lagi-lagi sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba aku langsung, misalnya kita langsung bisa jago nih, bisa langsung kuasain, tapi itu bisa dipelajari ya teknik-tekniknya. Jadi penting bagi kita untuk selalu mengupdate atau selalu mungkin develop ourselves gitu ya, gimana caranya kita bisa communicate better gitu ke baik itu ke key stakeholders, itu ke tim, ke bos kitanya sendiri gitu. Jadi itu very important. Kemudian mungkin satu lagi, kita dalam berkomunikasi kita perlu benar-benar tahu concern utama lawan bicaranya kita. Nah, dengan kita tahu concern utama lawan bicara kita tuh dengan mungkin subconscious gitu, kita bisa mempersiapkan dan berstrategi kira-kira nanti kita perlu mendeliver message-nya seperti apa, menanggapinya seperti apa gitu. Jadi mungkin itu kali ya dari saya, Blimada dan Mas Rosihan. Thank you juga tadi udah bantu untuk melengkapi penjawaban pertanyaannya. Mungkin tadi aku ada yang kelewat. Makasih. Terima kasih, thank you Bapak Nia Mas Rosihan. Mungkin itu saja dari kami. Bapak dan Ibu sekalian, ditunggu ya beberapa pembicara lain-lain yang akan tampil juga di sesi berikutnya dari yang leader ambassador kita, dan bergabunglah nanti teman-teman semua Bapak Ibu sekalian menjadi satu komunitas di yang leadership di IIA. Jadi IIA milik kita gitu ya, kita tetap menjaga tetap relevan sekarang, dulu maupun di masa yang akan datang. Mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang atau kesalahan dari kami semua, kami kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rosihan Anwar, Ibu Fania Santoso, dan Bapak Imade Suwandi Putra atas pemaparan dan sharing materi yang diberikan sore hari ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan manfaat bagi Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Dengan demikian, berakhir pula acara Auditor Ngabuburit hari ini. Dapat kami informasikan sebelumnya, materi dapat di-download pada web IA Indonesia, dan sertifikat kehadiran akan dikirimkan ke alamat email Bapak Ibu masing-masing. Selain itu, tidak lupa kami ajak Bapak Ibu untuk mengikuti training-training yang kami provide di tahun 2023 ini. Informasi terkait training dapat diakses pada web IA Indonesia atau dapat menghubungi bagian training IA Indonesia. Saya mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir dalam acara ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa dalam auditor ngabuburit minggu depan. Selamat sore, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Semua. Terima kasih banyak, makasih Pak Rosihan, Bu Fania. Terima kasih Bu Angela. Selamat buka puasa buat teman-teman semua. Selamat berbuka puasa buat